suara saya? Terdengar, Oke. Pak. Ya, selamat pagi. Hari ini kita lanjut lagi ya. Kita akan bahas mengenai pengenalan IPO, akuisisi, dan merger. Jadi, setelah kemarin kita bicara mengenai evaluasi, saya setting kameranya. Nah, setelah kemarin kita bicara mengenai evaluasi, hari ini kita akan bicara mengenai the next step-nya. Jadi, setelah evaluasi, setelah kita mengetahui nilai kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa langkah sebenarnya untuk exit strateginya ya bagi para startup ya. Yang pertama bisa mendapatkan pendanaan baru ya. Terus kemudian itu kan yang common ya, pendanaan baru, private placement. Nah, tapi bisa juga exitnya itu nanti either way, bisa IPO, akuisisi, dan merger. Jadi di hari ini kita akan belajar teori-teori dulu tentang IPO, akuisisi, dan merger. Keesokan harinya baru kita belajar step-step untuk IPO di pasar modal. Mungkin bagi teman-teman untuk IPO ini langkahnya cukup panjang, tapi setidak-tidaknya dari hasil pelatihan ini bisa ada kebayang gitu. Jadi nanti proses IPO, kemudian merger, dan langkah-langkah IPO itu apa sih yang dibutuhkan, krusial poinnya apa yang harus teman-teman persiapkan dan harus teman-teman jadi bisa siap-siap dari jauh-jauh hari ya. Nah, pertama kita bahas mengenai IPO. IPO itu apa sih? Kita lihat semua startup-startup besar ujungnya in the end maunya IPO. Kita lihat mulai dari Uber, kemudian Gojek, GoTo, kemudian Bukalapak, itu endingnya itu maunya IPO. Apa sih IPO itu? IPO itu adalah penawaran initial public offering. Kalau di bahasa Indonesia namanya penawaran umum perdana saham. Nah, apa sih nama penawaran umum? Penawaran umum adalah suatu istilah di mana perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Jadi namanya penawaran umum. Kalau namanya penawaran terbatas, ditawarkan kepada private investor, nggak boleh lebih dari 49 pihak. Tapi kalau lebih dari 49 pihak, kita sebutnya namanya penawaran umum. Nah, kenapa sih ending goals-nya itu inginnya di penawaran umum? Karena kita balik lagi, berdasarkan chart yang ini. Nah, jadi kan kita bisa melihat nih, financing cycle itu seperti ini. Jadi, bagaimana misalkan katakanlah sebuah startup ini nanti in the end pada saat later stage-nya itu bisa jadi dapat funding, dapat pendanaan lagi dari venture capital, atau diakuisisi dan di merger, atau memiliki partner strategik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya startup, di masa mendatang Bapak Ibu pasti akan melakukan salah satu di antara ini. Entah kembali lagi mendapatkan pendanaan, tapi nanti biasanya kalau sudah terlalu besar, nanti biasanya bisa jadi diakuisisi atau di merger oleh startup yang lebih besar, atau diakuisisi atau merger oleh grup tertentu, atau memiliki strategic partner, strategic alliance. Atau yang terakhir biasanya menjadi dambaan semua startup, yang menjadi tipping point ujung semua startup adalah IPO. Nah, ini yang menarik. Jadi ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat dari IPO ini. Yang pertama adalah bagi startup-startup, IPO ini merupakan exit strategi, salah satu pilihan exit strategi. Jadi kalau misalnya sudah jalan startupnya, sudah besar, sudah punya influence ke masyarakat, itu biasanya in the end itu akan diarahkan ke IPO. Supaya apa? Supaya nanti valuasinya makin besar, kemudian juga pemegang saham lama juga bisa mendapatkan potensi keuntungan dengan cara menjual saham ke masyarakat luas gitu, dan masyarakat juga bisa memiliki saham dari startup yang mereka sudah gunakan. Nah, tapi di satu sisi lain, kalau bagi pasar modal, IPO itu merupakan langkah awal sebenarnya. Langkah awal apa? Langkah awal untuk menjadi perusahaan yang jauh lebih kompeten. Karena kenapa? Karena begitu menuju IPO, ada akan banyak sekali langkah-langkah yang dibutuhkan. Misalkan dari sisi laporan keuangan, itu sudah harus mengacu kepada IFRS. Ya, jadi laporan keuangan harus diaudit, laporan keuangannya harus bagus, terus kemudian startupnya juga harus memiliki namanya keterbukaan. Keterbukaan seperti apa? Seperti sekarang, kita bisa melihat nih fenomena gunung es yang terjadi di startup Indonesia setelah GoTo dan Bukalapak ini IPO. Oh, ternyata mereka loss sebesar itu. Sebelum mereka listing, kayaknya semua orang nebak-nebak gitu. Ini Gojek ini, Tokopedia ini untung atau rugi? Bukalapak ini untung atau rugi? Seberapa besar ruginya? Bagaimana kemenjangan bisnis? Tapi begitu mereka listing, wah semua orang terbelalak. Wah ternyata startup ini, ternyata selama ini bakar uangnya ini jauh lebih tinggi daripada yang diekspektasikan. Kemudian mereka melihat banyak hal lah, misalnya dari masalah gaji. Gaji di GoTo itu kemarin sempat menjadi isu juga ya, di mana kalau kita rata-ratakan dari antara biaya gaji selama 3 bulan pertama tahun 2022,
dibagi dengan jumlah karyawan, itu angkanya cukup fantastis, mencapai di angka level 3 digit per karyawan per bulan. Nah, itu yang nggak bisa dihindari. Jadi kalau sudah listing nanti, keterbukaan itu nggak bisa dihindari. Oke, balik lagi ke poin yang ini. Jadi jika Bapak Ibu punya startup, is a must to think, is a must, itu sebuah keharusan untuk bisa memiliki plan untuk melakukan merger dan akuisisi, partner strategik atau dengan IPO. Itulah sebabnya hari ini kita akan bahas, terutama lebih banyak untuk di hari ini lebih ke arah ke merger dan akuisisinya. Apa sih yang dimaksud dengan merger dan akuisisi dan apa aja sih yang harus disiapkan untuk langkah-langkah tersebut? Nah, pertama, kan karena ini going end-nya di ujungnya sana, ada dua sebenarnya going end-nya. Yang pertama adalah IPO, yang kedua dengan private exit. Bedanya apa sih IPO dengan private exit? Kalau IPO, kita melakukan pemilikan saham kita ke masyarakat luas dan juga investor institusi. Jadi kita menawarkan ke pihak-pihak lain. Tapi kalau private exit itu ditawarkan hanya kepada spesial investor aja. Jadi misalnya saya punya venture capital atau saya uangnya banyak, Bapak Ibu tawarkan ke saya, Pak David mau beli buyout nggak semua saham saya? Ini dia semua saham saya jadi naik harganya, kemudian Pak David jadi punya untuk startupnya. Nah, ini ada perbedaan. Jadi kalau IPO, kita nawarin ke anyone. Kalau kasus Gojek kemarin tuh sampai ke level-levelnya juga ditawarkan untuk bisa miliki sahamnya ya, untuk bisa punya sahamnya. Ada bawa program di situ, ada Mesop, Esop dan teman-temannya. Nah itu yang terjadi di Gojek kemarin. Bukalapak juga sama. Jadi dia menawarkan itu ke siapa aja, to anyone, ke siapa aja ditawarkan. Oleh karena itu, pada saat kita mau melakukan sesuatu, tentunya kita harus melewati serangkaian proses. Di antaranya adalah harus mendapatkan izin dari Bursa Efek Indonesia dalam bentuk kontrak pendahuluan maupun dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, selaku lembaga yang menaungi industri jasa keuangan di Indonesia. Jadi kita memang nawarin ke siapa aja, tapi kita harus bisa mendapatkan izin. Nah, tapi kalau private exit itu kita nggak butuh izin seperti itu, karena kita tujuannya hanya satu, asalkan target investor yang kita tuju itu minat, pengen untuk investasi di tempat kita, itu is not a big deal. Jadi perbedaan di situ. Kalau public listing akan cukup banyak peraturan yang harus diikuti, peraturan yang berlaku umum, tapi kalau private exit nggak terlalu banyak. Jadi ini dua exit strategi yang akan dilakukan. Nah, pertama kita ngomong benefitnya dulu ya. Benefitnya ini ada beberapa. Kalau kita bicara mengenai public listing, kita jangan dimungkinkan mendapatkan dana dari investor publik ya. Kayak kemarin Gojek itu kan investor publik kan kumpulin dananya ya, bahkan sampai oversubscribe. Artinya apa? Jumlah investor yang ingin menanamkan dananya lebih besar daripada jumlah saham yang ingin dijual oleh si GoTo. Meskipun memang pada perjalanan yang waktu GoTo mau listing itu pros dan cons kan, karena kita melihat tren saham-saham di startup harganya turun, kemudian kita melihat juga saham Bukalapak juga turun, jadi appetite atau minat masyarakat untuk masuk ke sektor fintech, bukan fintech ya, sektor startup seperti GoTo ini menjadi waktu itu questionable pertanyaan. Terus kemudian untuk mendapatkan dana dari publik, ya itu salah satu benefitnya. Tapi kalau private exit, kita bisa milih nih, wah kita maunya dengan investor dari luar misalnya, investor luar hanya melihat dari si grow. Ya udah kita ikutin aja, mereka maunya grow, kita berikan apa yang mereka mau, kita bikin grow setinggi-tingginya. Atau kalau sekarang mereka sudah mulai berubah, mereka lebih cenderung ingin startup yang secara arus kas lebih sehat, ya kita berikan arus kas yang lebih sehat. Gitu. Jadi bisa diatur-atur kalau dengan private exit. Tapi kesulitannya kalau private exit biasanya jumlahnya cenderung terbatas. Kalau dalam pendanaan besar biasanya masih lebih diunggulkan jika kita menggunakan yang namanya public listing. Karena public listing jumlah pendanaan yang didapatkan itu biasanya bisa jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang namanya private exit. Lalu kemudian kalau misalnya kita menggunakan public listing, nah dana yang didapatkan ini dapat menurunkan rasio utang dan berpotensi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan. Jadi gini, kalau kita mendapatkan dana dari public listing, itu biasanya for sure biasanya kalau IPO itu bentuk masukan dalam bentuk setoran modal. Ya, tapi kadang-kadang sometimes ya kalau kita bicara dengan private exit itu
modelnya itu bisa beda-beda, bisa macam bisa nanti dia minta obligasi konversi, bisa dia minta pemodalan yang bentuknya lain, itu dua hal yang cukup banyak perbedaan. Tapi kalau misalnya kita pakai IPO, biasanya itu kita akan masuknya itu ke dalam sisi dari equity-nya. Nah, begitu equity-nya naik, maka kalau kita punya hutang, rasio utang itu bisa turun. Sehingga kalau rasio utang bisa turun, sangat dimungkinkan bagi kita untuk menambah hutang lagi. Misal, kita bicara dalam hal perusahaan konvensional. Kalau teman-teman ikutin ya, saat ini kan pemerintah kan sedang banyak ya melakukan pembangunan. Banyak melakukan pembangunan melalui BUMN karya. Nah, BUMN karya itu saat ini memiliki hutang dalam jumlah yang sangat besar. Ya, hutangnya tuh besar kalau BUMN karya saat ini. Nah, untuk supaya BUMN karya tetap bisa melaksanakan proyek-proyeknya, mau tidak mau, pemerintah itu biasanya akan menyuntik dalam bentuk modal. Jadi mereka bisa akan melakukan right issue atau mereka akan melakukan private placement. Intinya pemerintah itu akan nyuntik modal. Kalau pemerintah nyuntik modal, katakan tambah 1 triliun aja, maka secara hitung-hitungan kasar mereka bisa nambah hutang hingga 4 triliun kembali. Nah, itu yang diincar. Makanya biasanya kalau kita secara teori ya, teori dari struktur modal, kita nih ada beberapa tier. Tier pertama adalah bagaimana kita bisa untuk mendapatkan sebuah pendanaan melalui utang. Nah, karena kenapa? Karena utang ini biasanya biaya modalnya lebih rendah. Nah, biaya modal ini ingat ya, balik lagi ya, ini satu hal yang perlu kalian ketahui. Kenapa biaya modal lebih rendah? Padahal Pak, kalau utang kan kita harus bayar bunga. Sedangkan kan kalau bentuknya dalam saham, kan kita nggak perlu bayar bunga. Kita hanya butuh bayar dividen apabila nanti, itu pun kalau untung. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama adalah jangan berpatokan pada posisi seperti itu. Tapi yang harus kita patokan adalah, rumusnya adalah return itu berbanding lurus dengan yang namanya resiko. Ya, jadi kalau returnnya tinggi, resikonya juga tinggi. Kalau returnnya rendah, resikonya juga rendah. Jadi return dan resiko ini selalu berdampingan. Nah, kalau misalnya kita berikan pinjaman dalam bentuk utang, ya, memang secara return bagi kita ya sebagai investor, kita mendapatkan bunga. Nah, tapi secara risiko yang namanya hutang biasanya itu selalu disertai dengan namanya jaminan. Ya, ada yang namanya jaminan. Nah, jaminan ini bisa kita eksekusi apabila nanti gagal bayar. Jadi at the point kalau yang namanya hutang itu harus dikembalikan. Ya, karena harus dikembalikan itu makanya risikonya menjadi lebih kecil. Beda dengan kita jual saham. Kalau kita jual saham, misalnya saya beli saham perusahaan A, kemudian perusahaannya bangkrut. Nah, itu saya tidak bisa nuntut ke company-nya kecuali terjadi namanya pelanggaran hukum di company tersebut. Misal dapat dana saya selewengkan. Nah, itu baru bisa kita minta penuntut pengembalian. Tapi kalau misalnya dananya memang digunakan untuk operasional, kemudian usahanya memburuk dan akhirnya bankrupt, nah saya nggak bisa nuntut siapa-siapa. Itu perbedaan besar. Makanya di dalam struktur corporate finance juga nanti teman-teman harus bisa kuasai ya. Itu kalau misalnya dimungkinkan untuk mendapatkan pinjaman, nah itu biasanya akan cenderung menjadi satu pilihan. Meskipun ini strategi macam-macam ya. Ada beberapa konglomerasi besar di Indonesia yang tidak banyak menggunakan pinjaman untuk ekspansinya, menggunakan modal. Tapi berdasarkan secara teori, ya mana yang lebih murah itu harus kita ukur berdasarkan dari risikonya. Dan risikonya itu yang lebih baik itu biasanya masih dari sisi pinjaman dibandingkan dengan modal. Makanya kalau misalnya, nah ini pun juga harus hati-hati karena ada juga beberapa jenis pinjaman yang di backup dengan modal, misalnya kayak obligasi konversi, obligasi wajib konversi. Nah itu bentuknya memang awalnya pinjaman. Nah, tetapi apabila tidak bisa dibayar, maka akan bisa dikonversi menjadi utang, menjadi modal. Itu makanya biasanya obligasi konversi, apalagi obligasi wajib konversi, tiapnya untuk likuiditas itu lebih rendah, sehingga biasanya imbal hasilnya atau tingkat bunganya jauh lebih tinggi daripada obligasi biasa. Oke, yang ketiga kalau benefit dari public listing adalah mendapatkan banyak publikasi dari media. Nah, ini pros dan cons-nya saat ini. Kalau misalnya kita bicara mengenai listing,
kan kalau misalnya kita membaca nih, apalagi terutama untuk media-media keuangan itu kayak Kontan, kemudian juga ada Bisnis Indonesia, ada Investor Daily, itu setiap hari pasti akan selalu ada berita mengenai emiten-emiten yang listing atau perusahaan-perusahaan yang listing. Misalnya Gojek mau ngapain, atau Tokopedia mau apa, sampai strateginya Gojek untuk mengurangi pembakaran uang, itu pasti akan masuk di berita. Jadi apapun yang akan dilakukan, itu media itu akan siap untuk nyorot. Karena kenapa? Karena begitu perusahaan listing, media itu akan mencari. Jadi beda nih, kalau Bapak Ibu belum listing nih, mau ngasih tahu orang nih, kita tahun ini nih labanya naik 2 kali lipat atau naik 3 kali lipat, itu harus bayar biasanya. Tapi kalau udah listing, Bapak Ibu nggak usah bayar wartawan datang sendiri ke tempat kita, ya paling kita jamu aja ya, itu beritanya langsung masuk. Jadi bayangkan publikasi yang didapatkan dari IPO itu besar sekali. Jadi media exposure itu tinggi sekali. Itu merupakan salah satu benefit yang akan didapatkan apabila Bapak Ibu startupnya itu bisa berhasil untuk listing. Jadi kalau kayak sekarang nih, kemarin run system. Kalau misalnya sekarang nih, bisa kita Google nih ya, run system. Nah, itu langsung keluar tuh berita-beritanya tuh. Nih, di sini nih. Kerja inspeksi usaha, sistem peluas produk solusi ERP. Terus kemudian didukung Tekong Group, sistem tawarkan itu ke masyarakat. Nih. Jadi itu mereka akan keluar terus tuh membuat bisnis. Terus kemudian global bisnis sukses solusi caplok 60% saham solusi kampus Indonesia. Jadi semuanya itu akan menjadi berita, ya. Jadi mereka itu akan masuk menjadi berita dengan sangat mudah. Jadi nggak perlu kita yang repot-repot untuk masukin ke wartawan, kemudian yang masukin ke ini, enggak. Mereka tuh akan langsung siap untuk masukin ke beritanya. Jadi itu salah satu keunggulan sebenarnya apabila kita menjadi emiten-emiten listing. Ya, jadi publikasi dari media exposure sangat tinggi sekali. Terus kemudian yang keempat, yang ini khusus Indonesia, itu mendapatkan keringanan dari sisi perpajakan. Jadi kalau misalnya jumlah pemegang saham kita lebih dari 40%, pajaknya itu akan lebih rendah, sekitar 5% lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Jadi itu salah satu benefit juga. Bayangkan kalau harus bayar pajak, katakanlah 2 miliar per tahun. Nah, kemudian di diskon bedanya itu bisa sampai 25% bedanya, karena kan dari tarifnya itu bisa beda sampai 5%. Nah, perbedaan tarif tersebut yang sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk bisa mendapatkan benefit. Jadi salah satu solusi benefit yang paling bagus itu adalah dengan mendapatkan keringanan pajak. Jadi keringanannya pun nggak main-main, keringanan itu pun juga bisa cukup jauh ya sisinya bedanya. Makanya banyak juga perusahaan yang sangat memanfaatkan keringanan dari pajak tersebut. Gitu. Meskipun kalau startup kayaknya kalau masih loss belum bayar untuk pajak ya, tapi nanti ke depannya kalau nanti sudah profit harus bayar pajak. Nah, bedanya apa dengan private exit? Nah, private exit tadi yang satu udah saya bahas, dapat memilih investor yang diinginkan. Jadi kita bisa ya lihatlah mana investor yang bisa memberikan kita benefit lebih. Misalkan kita bisa bersinergi dengan sistemnya dia. Banyak startup saya lihat mengincar pendanaan dari grup-grup startup yang sudah memiliki database konsumen yang lebih besar, sehingga nanti mereka bisa bersinergi. Jadi itu sebabnya kenapa Gojek Group itu menjadi salah satu startup dengan akuisisi yang paling besar misalnya. Data sejauh ini ya. Terus kemudian ada juga yang pilih untuk venture capital yang sudah berpengalaman, misalnya Alpha JWC, kemudian East Ventures, AC Ventures. Nah itu kenapa? Karena mereka memilih untuk bisa mendapatkan something yang lebih, bisa asistensi dan sebagainya. Jadi kita bisa pick. Akan tetapi ribetnya adalah kalau kita tidak hanya terbatas, kesempatan untuk mendapatkan pendanaannya pun juga cenderung terbatas. Misalkan kayak sekarang kan mereka kan lagi nyari startup yang resilient ya, bukan hanya sekedar grow aja, tapi kalau bisa juga startupnya itu juga resilient, artinya cukup tahan terhadap kondisi krisis gitu, dengan arus kas yang baik. Nah, kalau di IPO kan nggak yang begitu, mereka kan masyarakat tuh ada banyak. Jadi untuk potensinya itu jauh lebih luas di IPO dibandingkan dengan yang private exit.
Terus kemudian kalau private exit itu keuntungannya lagi bisa tetap menjadi perusahaan tertutup, datanya nggak perlu ke publik. Jadi kita bisa lihat nih, apabila ada merger dan apabila ada suntikan dana nih dari venture capital, mereka hanya menyebutkan, oh dengan adanya suntikan ini maka valuasi akan naik sekian. Itu valuasi berarti kita sebutnya dengan post money valuation. Nah, tapi benar apa enggaknya ada uang sebegitu banyak, kemudian berapa jumlahnya disuntikan, ini kan kadang-kadang suka nggak di-disclose. Sering banget saya baca berita startup, oh sekarang valuasinya sudah mencapai sekian, tapi nggak ditulis. Memang valuasi sekian, berapa jumlah nilai yang dieksekusi, berapa besar kan nilai yang dieksekusi, berapa besar kan jumlah uang yang didapatkan oleh si startup tersebut. Nah itu yang nggak masuk gitu, itu yang nggak ada. Jadi itu keunggulannya kalau misalnya kita pakai metode yang namanya private exit. Jadi kita masih bisa menutup data cukup banyak gitu. Apakah misalnya data, apalagi terutama data laporan keuangan ya, berapa besar biaya, profit atau tidak, kemudian pendapatannya naik atau turun. Nah itu kita masih bisa tetap untuk bisa atur itu semua gitu. Nah keunggulannya kalau kita bisa atur itu semua, ya tentunya nggak banyak data yang bocor gitu. Kalau banyak data yang bocor kan kita agak susah gitu untuk melangkah. Tapi kalau ini kan kita nggak yang banyak data yang bocor. Terus kemudian rahasia-rahasia kita, misalnya kalau misalnya kita mau akuisisi sesuatu, kalau misalnya dengan menjadi perusahaan TBK itu kan harus dideklar biasanya. Apalagi kalau prosesnya sudah mau jalan. Tapi kalau private exit nggak, tahu-tahu udah deal aja. Nah itu keunggulan dari private exit. Jadi dengan keunggulan data ini juga sebenarnya kendala juga sih bagi perusahaan, terutama non startup juga sama ya. Ada beberapa perusahaan biasanya yang sulit untuk bisa membuka datanya langsung. Nah itu sebabnya makanya ada beberapa emiten besar pengen go public tapi terkendala dengan masalah seperti itu karena beberapa data mereka tetap harus bisa rahasia. Tapi kan kalau udah punya perusahaan publik kan, kalau kita beli sahamnya kan kita nggak mau ya, kita beli saham kemudian kita nggak tahu di dalam perusahaan ini sebetulnya masih bagus apa enggak, sehat atau enggak gitu. Terus keunggulan lainnya dari private exit adalah lebih fleksibel dalam mekanisme investasi. Jadi ya suka-suka dia, mau nanti kasihnya obligasi konversi kah, apakah langsung suntikan modal kah, apakah nanti bentuknya obligasi wajib konversi atau bentuknya obligasi dulu dengan opsi bisa konversi, kemudian juga bisa juga nanti pakai yang model syariah seperti sukuk dan teman-temannya, ataukah bisa juga masuk sebagai pemegang saham langsung tapi masuknya bertahap, atau model private placement. Jadi sangat-sangat banyak mekanisme yang bisa dilakukan di dalam private exit. Sementara kalau listing nggak banyak, hanya terbitin saham, nanti tergantung nanti sahamnya nanti mau pakai waran atau enggak. Kalau sahamnya pakai waran, ya berarti nanti tinggal dihitung hasil warannya maksimal 30% dan sebagainya gitu. Jadi yang kalau private exit itu jauh lebih fleksibel. Jadi suka-suka yang investornya aja lah. Mau dihargai berapa, mau masuknya modal gimana. Gitu. Jadi nggak banyak mekanisme yang harus diatur di sini gitu. Jadi suka-sukanya aja, apakah nanti cuma dikasihkan bentuk dananya hibah juga bisa juga kan. Jadi gitu. Jadi lebih fleksibel mekanisme investasinya. Tapi kalau private exit juga memiliki keunggulan akses kontrol terhadap perusahaan. Jadi nah ini penting mengenai akses kontrol ini. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai public listing, ya, ini yang sudah di-solving sebenarnya dengan POJK terbaru mengenai multiple share plots ya. Jadi kan kalau kita lihat kan startup itu kan nyawanya dia itu kan ada di foundernya ya. Jadi spirit foundernya itu kan nggak boleh hilang sebenarnya. Karena kalau beberapa startup yang foundernya itu udah nggak banyak terlibat lagi, biasanya memiliki roh yang berbeda. Karena startup itu salah satu kunci pentingnya kan dari awal, maka mereka evaluasi kan selalu memasukkan unsur founder. Founder dan co-founder itu sangat penting bagi sebuah startup. Karena bagaimanapun founder itu adalah nyawanya si startup itu sebenarnya. Jadi rohnya itu ada di foundernya. Kalau foundernya itu tidak aktif lagi atau tidak terlibat lagi, biasanya startup itu akan terombang-ambing untuk masa ke depannya. Nah, kalau misalnya kita dengan mekanisme IPO sebelum ada multiple share votes ya, itu kalau misalnya foundernya hanya memiliki 5% sisa sahamnya, ya 5% aja gitu. Dia nggak bisa controlling the company gitu. Company itu dikontrol oleh siapa? Oleh pemegang saham yang dalam hal ini adalah bentuk investor. Dan pengambil keputusan tertinggi itu ada di MUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi semenjak dikenalkan POJK multiple share vote, nah multiple share vote ini sangat mengatur di mana
Kalau yang namanya founder, sahamnya itu nanti tidak dihitung berdasarkan jumlah nominalnya. Jadi mereka tuh ada faktor pengalinya. Jadi katakanlah kalau GoTo, berarti si foundernya Gojek dan Tokopedia itu masih menguasai suara untuk menentukan arah jalan perusahaan itu mencapai lebih dari 30%. Jadi mereka masih memiliki akses kontrol terhadap perusahaan. Apakah nanti mereka mau ekspansi atau tidak, atau apakah mereka mau spin off, jual dan sebagainya macam, itu mereka punya akses kontrol terhadap company tersebut, meskipun kepemilikan saham mereka saat ini sudah single digit ya, ada yang cuma 1%, ada yang 2% gitu. Tapi mereka punya kontrol terhadap pengambilan keputusan di perusahaan, karena begitu nanti mereka voting, suara mereka tuh jauh lebih berpengaruh. Nah, mekanisme ini sebenarnya hampir mirip dengan yang dilakukan di BUMN. Kan, tapi kalau di BUMN itu kan memang secara nominal dan setoran jumlah sahamnya itu memang lebih besar daripada yang punya pabrik gitu. Karena kalau di BUMN itu biasanya kita tuh hanya mengenal satu lembar saham Dwi Warna. Nah, Dwi Warna itu biasanya sahamnya yang punya Kementerian BUMN. Jadi biarpun hanya satu lembar, tapi menguasai bisa sampai 56% atau 70% gitu. Tapi memang nilai nominal sahamnya itu memang besar. Itu salah satu positifnya ya. Kita bicara hal-hal positifnya dari IPO dan private exit. Tapi kalau kita bicara drawbacks-nya atau hal negatifnya, nah ini yang menarik nih. Kalau private exit itu cuma satu, potensi investor terbatas. Jadi nggak banyak investor dan kita harus spesifik ke investornya. Jadi sumber pilihan itu nggak banyak. Dan juga kelemahan itu kita harus benar-benar ngikutin maunya si investor itu seperti apa gitu. Jadi bisa jadi misalnya perusahaan startup kita bagus ya, tapi investor itu memang nggak minat aja gitu ngeliat kita. Nah itu kalau di publik nggak yang begitu, publik nanti akan menilai dengan lebih objektif. Misalnya perusahaan yang memang bagus ya bagus, perusahaan yang memang kurang ya kurang gitu. Jadi perusahaan itu nanti akan dinilai dengan lebih objektif kalau misalnya dengan menggunakan instrumen publik. Tapi kalau misalnya kita dengan menggunakan yang model non publik, ya itu harus benar-benar ngikut sih, ngikut dengan ininya, dengan apa? Dengan maunya si investornya gitu. Jadi itu salah satu kelemahan dari private exit. Nah, kalau kelemahan IPO juga banyak. Pertama, IPO membutuhkan waktu dan sumber daya. Nggak mudah untuk IPO. Dari prosesnya aja makan waktu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Ya. Kenapa saya bilang 6 bulan? Karena kalau misalnya kita mau listing, ya itu sebelumnya harus disiapkan dulu, ya harus disiapkan dulu dari laporan keuangannya. Dan laporan keuangan itu umumnya itu sekitar 6 bulan. Nah, jadi ini makan waktu yang cukup panjang. Dan pembuatan saluran laporan keuangan pun juga nggak bisa simsalabim kan. Jadi harus disiapkan jauh-jauh hari dari sebelumnya. Ya, terus kemudian proses di OJK dan bursa sih sekitar 3 bulanan ya, 3 sampai 4 bulanan. Itu sih sebenarnya nggak tahu jadi big deal, nggak tahu jadi masalah besar. Akan tetapi memang ya tetap butuh waktu lah. Ada waktu yang harus dihabiskan dan juga ada sumber daya. Dalam hal ini untuk listing, untuk IPO kita membutuhkan cukup banyak profesi penunjang pasar modal. Dari akuntan, kemudian jadi penjamin emisi, dan teman-teman itu cukup banyak. Jadi banyak sekali yang sumber daya yang dibutuhkan, dan biayanya pun juga nggak sedikit. Tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan juga untuk bisa listing. Nah, itu salah satu kelemahan utama dari IPO. Jadi biayanya juga nggak sedikit, meskipun memang dapatnya nanti lebih besar ya. Terus kemudian butuh waktu juga, dan sumber dayanya pun juga banyak yang akan dihabiskan gitu. Terus kemudian kalau hal kekurangan berikutnya adalah data. Nah, ini ketemukan data perusahaan ini harus ada di publik. Artinya apa? Kita punya data laporan keuangan, kita punya data strategi, semuanya itu harus ada di website. Nah, dalam hal ini kita coba ya, kita buka sebentar. Nah, kita buka sebentar. Kita lihat dari ininya. Nah, kalau kita lihat nih, ini websitenya GoTo. Nah, ini. Wait. Halo.
Aduh. Ini masih hitam ya Pak ya layarnya? Iya, bentar. Ini nge-hang kayaknya. Zoom. Oke, baik Pak. Oke, dah. Masuk, belum masuk ya. Nah, coba saya screen. Nah, oke. Udah kelihatan ya. Nah, ini GoTo harus buat website seperti ini. Ya, di sini dia isinya di sini menjelaskan lah. Intinya ya dalam angka 55 juta transaksi, 14 juta pedagang, dan 2,5 juta mitra pengemudi. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Yang pertama adalah kayak tentang kaminya bisa, ya. Terus kemudian dia harus punya tata kelola. Tata kelola itu adalah mereka punya komite audit, oke. Kemudian komite nominasi dan remunerasi, audit internal, mereka juga punya sekretaris perusahaan. Terus kemudian anggaran dasarnya juga, aktanya juga kita bisa lihat, misalnya kayak gini. Kita bisa lihat aktanya yang terbaru. Nah, ini kita bisa langsung lihat nih. Aktanya bisa kita lihat. Jadi dari akta ini bisa apa aja sih data yang bisa kita lihat? Ada banyak hal yang bisa kita lihat. Pertama adalah perubahan-perubahannya bagaimana. Terus kemudian perkembangan dari dia punya modal seperti apa, itu bisa kelihatan di aktanya. Itu. Nah, di sini nih diganti nih. Keputusannya adalah kalau sekarang peningkatan modal dari semua 1.143 miliar, oke, dengan nominal segini, nah terus akan diubah menjadi 1.184 miliar. Itu nih nominalnya. Terus pemegang sahamnya ditentukan. Nah, terus kemudian ada perubahan lagi seri A, seri B-nya. Jadi semuanya ini ada semua. Jadi dilihat semua, bisa dilihat. Terus kemudian kode perusahaannya juga ada, dan terutama lagi kalau kita bicara ke hubungan dengan investor, maka kita bisa melihat dari sini adalah laporan keuangannya. Nih, jadi laporan keuangannya kita bisa lihat di sini. Nah, ini satu bentuk keterbukaan yang harus dilakukan apabila nanti perusahaannya ini sudah listing. Nih, ya. Jadi dia harus kasih data ke para investor, terus kemudian bisa lihat gross treasury value-nya naik 46%, gross revenue naik 53%. Nah, jadi kalau lihat di growth-nya naik ya untuk LTM nih GTV ini observes. Terus nah ini monetization-nya, dan yang terpenting adalah dia nggak tulisin ya untuk ruginya. Ini GTV, gross revenue, on-demand service, GTV aja. Semua disebutin GTV, contribution margin. Nah, ini minus 10% marginnya. Margin improvement dia meningkat dari sebelum minus 4,3 jadi minus 3%. EBITDA-nya, dia nggak tulis. EBITDA-nya nih dari sebelumnya 13 triliun minusnya, sekarang minusnya ke 16,2 triliun. Lebih besar. Terus ruginya ini EBITDA ya, masih EBITDA ya, belum netnya. Ini turun dari naik dari 1,9 ke 5,4. Jadi ruginya naik cukup signifikan. Nah, ini performa materialsnya dia hanya tuliskan sampai EBITDA. Nah, dia hanya sampai EBITDA. Dia mencoba untuk tidak menampilkan laporan keuangannya. Nah, padahal laporan keuangannya sendiri bisa diakses. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nih, ruginya itu meningkat cukup signifikan dari 1,9 triliun jadi 6,5 triliun. Jadi pendapatannya memang naik banyak, ya, tapi ruginya juga naiknya juga cukup signifikan. Nah, ini yang kemarin jadi masalah itu kalau misalnya kita melihat di catatan 25. Catatan 25 ini, jadi kalau misalnya kita udah paham cara baca laporan keuangan, kita bisa tahu perusahaan-perusahaan lain atau startup-startup lain itu seperti apa. Nah, di sini tuh ada imbalan gaji karyawan. Ini sekitar 3,5 triliun. Gaji dan imbalan karyawan sebesar 3,5 triliun. Nah, kemarin
kalau misalnya kita lihat 3,5 triliun, kemarin orang ada yang hitung dibagi dengan jumlah karyawannya. Jumlah karyawan ada di sini, ada. Tinggal dilihat nih. Nih, jumlah karyawannya itu ada di ada di 9.141 orang. Jadi kemarin hitungannya itu 3,5 triliun, juta, miliar, triliun dibagi 3 bulan dibagi 9,141. Jadi rata-rata itu sampai 127 juta per bulan untuk salary-nya GoTo. Itu yang kemarin cukup sempat bikin ramai juga ya di grup. Tapi memang sebesar itu ya startup ya. Teman-teman bisa sampai sebesar itu kah? Untuk dari salary-nya startup. Nah, tadi yang data harus juga untuk perusahaan publik. Jadi kelihatan ya, everything, data apapun yang kita berkaitan dengan GoTo, itu kita bisa cari. Kinerja keuangannya, gimana mereka punya anggaran dasar, dan segala itu kita bisa cari. Apapun kita bisa cari. Nah, terus kemudian perusahaan harus diaudit dan memenuhi kriteria GCG. Nah, di audit ini, ya tadi, punya laporan keuangan, tapi laporan keuangannya biasanya yang diaudit yang tahunan. Jadi yang Desember yang diaudit, yang wajib diaudit. Yang lain nggak wajib diaudit. Jadi tiap tahun ini harus lakukan audit dan harus memenuhi kriteria GCG, Good Corporate Governance. Nah, GCG itu apa? GCG itu ada tata kelola perusahaan yang baik. Nah, tata kelola perusahaan yang baik ini awalnya diinisiasi karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan karyawan atau manajemen. Nah, itu dasarnya adalah teori agensi. Jadi gini, bagi si karyawan ya itu akan jauh lebih baik dia ngembangin perusahaan ya dengan cara meningkatkan laba dari perusahaan itu, kemudian labanya itu tidak dibagikan kepada pemegang saham. Kenapa? Karena kalau dibagikan kan berarti besok kita kalau mau modal kerja kan harus pinjam lagi. Tapi kan kalau nggak dibagikan kan akan lebih kecil lah pinjaman di tahun masa mendatang. Terus kemudian adanya juga perbedaan prinsip. Jadi mereka menganggap, kalau karyawan nih ya, kerja menganggap, wah kita kerja capek-capek gini nih, nanti yang nikmatin hanya pemegang saham. Makanya dari segi kompensasi, kemudian segala macam, inginnya lebih tinggi atau lebih baik. Nah, tapi dari sisi pemegang saham juga beranggapan yang berbeda. Wah ini perusahaan saya nih, harusnya menyetor ke saya dalam bentuk dividen setiap tahun sebesar-besarnya. Kemudian, ini harusnya nih, karyawan mungkin gaji bisa kecil-kecil aja nih. Supaya apa? Supaya laba makin gede, bagi dividen ke saya makin besar. Kira-kira seperti itu perbedaan konflik kepentingannya. Makanya dibuatlah sebuah protokol yang namanya Good Corporate Governance, yang sekarang sudah diadaptasi hampir di setiap perusahaan, terutama perusahaan yang listing atau TBK harus mengadopsi namanya Good Corporate Governance. Nah, Good Corporate Governance ini adalah protokol yang mengatur untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara dua pihak ini, antara manajemen dan pemegang saham. Nah, kalau misalnya di cara lain di luar negeri adalah dengan menempatkan karyawan sebagai pemegang saham juga, itu juga bisa untuk mengurangi konflik kepentingan. Tapi kalau di Indonesia lebih memilih protokol dengan menggunakan Good Corporate Governance. Jadi tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola bagaimana? Ya tadi ada komite audit, ada komite nominasi dan remunerasi. Nominasi dan remunerasi itu nantinya akan menentukan besarnya tantiem atau bonus yang diberikan kepada direksi dan komisaris. Jadi kalau misalnya direksi dan komisaris itu mainnya bukan gaji lagi ya, mainnya di tantiem. Nah, tantiem itu yang besar. Katakanlah gajinya mungkin setahun hanya 1 miliar, tapi tantiemnya itu bisa sampai 5 atau 10 miliar. Nah, itu yang besar. Jadi itu diatur nanti oleh komite nominasi dan remunerasi, itu yang nanti akan mengusulkan berapa besar tantiem yang layak untuk mereka. Jadi semua diatur. Dan buat teman-teman kalau misalnya ngerasa ini udah ngejelimet, coba sekarang lagi ngetrend namanya ESG, Environmental, Social and Government. Itu juga nanti akan bentuk protokol. Saat ini masih bentuk scoring ya. Dulu GCG juga apa scoring. Itu masih dalam bentuk protokol yang nanti ke depan mungkin besar akan diadaptasi juga. Jadi bukan hanya GCG, nanti kita akan pakai namanya ESG. Nah, ESG ini kalau sampai nanti diadaptasi itu jauh lebih rumit. Karena apapun bisnis yang kita lakukan, kita harus bisa berusaha untuk memikirkan kondisi dampak lingkungan. Contohnya adalah menghemat penggunaan kertas. Jadi ESG itu satu protokolnya adalah seminimal mungkin untuk bisa paperless.
Kemudian less waste. Jadi kalau bisa limbah yang dihasilkan dari kantor atau dari pabrik itu bisa lebih kecil. Ada serangkaian hal-hal yang harus dilakukan atau protokolnya. Kemudian juga harus mengurangi dampak sosial. Dampak sosial dalam hal ini bukan hanya memberikan CSR, corporate social responsibility, tapi juga bisa berdampak kepada masyarakat sekitar. Dan juga harus bagus dengan government atau bagaimana dengan tata kelola perusahaannya. Jadi ini jauh lebih kompleks sebenarnya ESG ini. Sejauh ini sih masih bentuknya scoring ya. Kenapa ESG ini ada berhubungan dengan yang namanya Global Climate Control. Jadi sudah diluncurkan sebuah protokol yang namanya ESG. Saat ini hampir semua perusahaan sedang dalam tahap untuk mengadopsi ESG ini. Di pasar modal Indonesia sebagian besar sudah mulai punya untuk sustainability report dan teman-temannya, tapi untuk implementasi penuh ESG dan siap di scoring kayaknya belum bisa semuanya siap deh. Biasanya nanti tunggu sampai ada muncul keputusan biasanya dari OJK untuk implementasi ESG dan teman-temannya, baru nanti kita mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin akan melihat ESG ini menjadi sebuah satu standar. Nah, ESG ini juga harus disediakan sumber daya khusus. Kayak tadi tuh kita harus nyiapin yang namanya komite audit, komite remunerasi, komite bla 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 bla. Banyak pangkat-pangkat yang memang harus disiapkan secara khusus. Dan itu juga butuh sumber daya. Karena untuk orang-orang yang bisa punya skill untuk ESG ini juga nggak sembarang orang bisa punya ya. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi juga gitu. Meskipun memang bisa nggak staff biasa ditaruh, ya bisa-bisa aja asalkan ada kualifikasinya gitu. Nah, itu biasanya yang menjadi drawbacks atau pemberat lah, faktor pemberat bagi perusahaan ingin melakukan IPO. Ini cukup banyak dan cukup kompleks yang harus dilakukan. Nggak cuman kita siapin data, kemudian perusahaan kita bagus, kemudian kita listing, enggak. Ada banyak hal lain yang harus kita pikirkan juga, baik dari sisi waktu dan juga sumber dayanya. Terutama sumber daya ini biasanya bagi startup-startup yang tanggung, itu akan menjadi sebuah kendala. Meskipun memang dari otoritas dan bursa efek sendiri sudah menyiapkan beberapa solusi, diantaranya adalah dengan adanya papan akselerasi. Papan akselerasi adalah sebuah papan khusus yang memungkinkan untuk emiten bisa listing, ya, bisa listing tanpa harus mengikuti GCG dan segala macam terlebih dahulu. Jadi nanti dikasih waktu masa implementasi namanya, sekitar setahunan. Ya, proses kesehatan pun juga jauh lebih simpel, jauh lebih mudah, tapi agak sedikit cukup banyak perbedaan ya dengan listing dengan jalur yang biasa. Jadi papan akselerasi ini lagi digalakkan dan beberapa startup sudah mulai listing di papan akselerasi. Besok nanti akan kita bahas mengenai listingannya lebih lanjut. Nah, next. Kalau go public ini apa sih yang harus kita transform? Nah, di sini ada beberapa transformasi sikap dan manajerial. Yang pertama adalah dari perusahaan tutup menjadi TBK, tentu transparansinya itu yang harus paling terasa di situ. Jadi kalau dulu masih bisa kita umpet-umpetin, kalau udah jadi perusahaan TBK tuh nggak boleh, sudah harus bisa di-disclosure ke publik, sudah harus bisa dibuka ke publik, nggak bisa sembunyi-sembunyi gitu. Terus kemudian harus punya tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik. Nah, ini biasanya. Nah, tanggung jawab penggunaan dana publik ini adalah apabila nanti sudah selesai listing, itu harus untuk penggunaan dana hasil IPO itu harus diawasi sesuai dengan ketentuan awal. Apabila penggunaan rencananya berubah, maka harus dilaksanakan RUPS kembali untuk meminta izin perubahan penggunaan dana. Makanya biasanya kalau yang pinter, itu biasanya untuk penggunaan dana publik itu dibikin sefleksibel mungkin. Cuman sekarang di OJK, biasanya kalau kita tulisnya itu sama-sama penggunaan dananya, OJK itu biasanya susah untuk terima. Ada kemungkinan biasanya mereka akan sulit untuk lolosin ya, kalau penggunaan dananya itu dirasa bagi mereka itu cukup abu-abu gitu. Nah, penggunaan dana ini harus dilakukan per 3 bulan sekali. Jadi bisa contoh, dulu saya punya banyak pengalaman, misalnya ada perusahaan penggunaan dana ini ingin untuk bangun pabrik. Nah, bangun pabrik itu kan nggak simsalabim setahun selesai ya. Butuh waktu sekitar 2 tahunan untuk bangun pabrik. Jadi dia tahu dana itu di dalam bentuk deposito. Nah, jadi pertanyaan tiap kali, kenapa tahu deposito ini, kenapa banknya ini, kenapa begini, kenapa begitu, dan itu cukup ribet. Makanya kalau sekarang biasanya kita punya ada beberapa trik supaya penggunaan data itu langsung bisa selesai di saat itu juga. Jadi nggak perlu lapor lebih jauh lagi.
Terus kemudian pengembangan saham lebih banyak. Ya kalau startup sih pemegang sahamnya juga setiap tahun itu kan banyak ya. Ini harusnya sih nggak jadi situ yang jadi luas. Dan selain pemegang saham banyak, stakeholder atau pemangku kepentingan pun lebih banyak. Nah, kalau bicara mengenai stakeholder, itu bukan cuma pihak-pihak yang pegang saham kita juga. Ya, ini pemangku kepentingan, sendiri pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita. Selain investor siapa aja? Ya, konsumen, kemudian juga otoritas. Nah, ini otoritas itu udah mulai masuk, jadi kayak Bursa Efek itu masuk, kemudian juga OJK juga masuk. Jadi apapun yang kita lakukan, kita juga harus reporting ke mereka. Harus ada laporan-laporan yang kita berikan ke mereka. Jadi pengawasan ini, stakeholder ini, pemangku kepentingan lebih banyak. Terus kewajiban keterbukaan yang tadi ya disclosure itu, wah ini yang beberapa klien saya kalau mau listing itu akan berpengaruh masa di sini di disclosure-nya ini. Karena kenapa? Karena mereka agak susah untuk bisa disclosure-nya gitu. Terus kemudian ekspos perusahaan juga jadi lebih besar ya. Jadi ya tadi kita mau ngapain aja itu biasanya bisa masuk berita. Apalagi kalau yang amit-amit yang jelek ya, bisa kita dituntut orang, kemudian digugat pilot dan segala macam, itu beritanya akan langsung cepat nyampainya dibandingkan kalau kita perusahaan tertutup. Perusahaan TBK itu cepat banget, apapun yang kejadian itu cepat banget pasti ketahuan kelihatannya. Terus kemudian manajemen yang karyawan bisa lebih profesional ya dengan adanya ini, maka manajemen dan karyawan ini biasanya yang kita hire ini bisa jauh lebih profesional gitu. Karena kenapa? Karena biasanya kalau udah listing ini juga akan sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana kita nanti bisa hire pegawai. Terus kemudian ditambah lagi apalagi kalau kita ada program ESOP dan MESOP, pemilikan saham oleh karyawan. Nah, ini bisa diatur. Kalau startup ini biasanya kan belum diaktakan ya, tapi kalau udah pakai program ESOP dan ESOP, itu memang sudah langsung ada. Jadi nanti kalau karyawannya punya rekening saham, itu langsung kelihatan memang dia punya dikasih sahamnya seberapa banyak gitu, dari perusahaannya. Jadi rasa bonding atau rasa memiliki di antara karyawan itu jauh bisa lebih tinggi kalau sudah go public. Terus kemudian konsekuensinya tadi full disclosure, keterbukaan, terus bayar dividen, ya. Terus kemudian proses pemilikan saham pendiri berkurang, ya di startup pasti setiap kali pendana masih akan turun terus. Terus penerapan GCG sama biayanya untuk jadi listed company ini tentu ada biaya, jadi nggak yang gratis ya, pasti ada biaya dan biayanya kisaran itu pasti masih dikasih angka miliaran. Nah, manfaatnya kalau udah go public ini ada dua, kita lihat dari sisi finansial, dari sisi yang berkaitan dengan uang maupun dari sisi yang berkaitan bukan dengan uang atau non finansial. Kalau untuk finansial ya akses dana. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan udah listing, kalau perusahaan pada umumnya ya, itu kalau mereka bisa listing itu mereka dapat akses dana yang lebih baik, terutama ke perbankan. Jadi kalau mengajukan pinjaman dan segala macam itu jauh lebih rendah biasanya untuk bunganya. Terus kemudian bisa juga untuk sumber dana lainnya, misalnya terbitin obligasi dan teman-temannya itu bisa banget kalau udah listing. Terus kemudian bisa juga jadi meningkatkan untuk nilai bisnis ya. Jadi nilai bisnisnya itu bisa meningkat cukup signifikan apabila sudah listing. Jadi emiten-emiten yang udah listing ini biasanya secara value itu akan jauh lebih baik daripada emiten-emiten yang belum listing secara nilai bisnisnya. Terus kemudian sarana jangkau investasi, nah ini yang akan kita pakai nih sebagai exit strategi. Jadi kenapa listing? Ya listing itu merupakan salah satu exit strategi yang paling orang sukai karena potensi untuk dananya unlimited, tidak terbatas. Terus kemudian juga yang bisa raih juga banyak. Kayak misalnya GoTo itu kan sebenarnya pengennya listing di luar negeri ya. Cuman atas dasar permintaan untuk bisa listing di dalam negeri, akhirnya mereka listing di dalam negeri, tapi tidak untuk kemungkinan mereka lakukan dual listing. Jadi mereka bisa cari dana juga nanti dari luarnya, itu yang besarnya mereka dapat dana sih. Terus kemudian menawarkan saham sebagai pertimbangan untuk diakuisisi. Nah ini ada juga nih. Jadi beberapa investor ya, ada beberapa investor yang umumnya itu biasanya akan lebih mudah untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang sudah listing. Karena kenapa? Kalau perusahaan sudah listing itu akan kelihatan harga pasarnya. Kalau belum listing harga pasarnya belum kelihatan. Jadi kalau kayak misalnya dana pensiun atau aset manajemen itu akan jauh lebih senang membeli saham perusahaan-perusahaan yang udah listing dibandingkan dia harus masuk sebelum listing. Gitu.
Nah, kalau untuk aspek non-finansialnya, ada corporate governance, itu pengembalian internal yang lebih baik. Ya tadi, tata kelolanya kan lebih bagus. Jadi si pemegang saham nggak bisa semena-mena, si manajemen juga nggak bisa ngatur suka-sukanya dia doang gitu. Udah ada tata kelola perusahaannya, sudah ada seperangkat kebijakan dan juga posisi-posisi yang dan protokol yang bisa mengatur gitu. Misalnya antara mereka ada konflik kepentingan dan segala macam itu bisa diatur. Jadi secara kontrol di dalam internal itu jauh lebih bagus kalau sudah listing. Terus kemudian meningkatkan publisitas atau profil, ya publisitas itu pasti akan meningkat ya apabila kita sudah listing. Company kita akan jauh lebih dikenal orang, jauh lebih baik apabila nanti sudah bisa untuk listing. Terus motivasi dan saham karyawan, dan juga rencana opsi, dan juga menarik dan menjaga karyawan yang berkualitas. Nah ini pros dan cons ya, karena kalau misalnya lihat dari aspek ini, startup ini kan juga memberikan benefit untuk karyawannya kan juga cukup bagus. Misalnya fleksibilitas untuk bekerja, kemudian juga saat ini sudah menjadi common culture untuk memberikan makanan gratis sebagai booster untuk karyawan, kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas lain, dan juga diantaranya adalah salah satunya yang paling umum adalah tempat rekreasi. Jadi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, terus startup itu juga lakukan itu. Cuman ini kan masih model zaman dulu ya. Model zaman dulu itu beranggapan dengan pemberian benefit yang lebih baik ke karyawan akan lebih betah gitu. Padahal kalau kita lihat dari kulturnya, nah ini penelitian saya juga nih, kulturnya itu udah beda. Jadi kalau baby boomer dulu itu cenderung lebih loyal kalau kita bicara karyawan. Ya, masuk ke generasi milenial itu bisa pindah kerja 2-3 tahun sekali. Jadi mereka itu punya pikiran setiap kali pindah kerja kan salary-nya akan naik, gajinya akan meningkat. Jadi kalau setiap 2-3 tahun pindah kerja, mereka akan mengalami kenaikan gaji yang lebih cepat dibandingkan dengan temannya yang nggak pindah-pindah untuk jenjang promosinya. Ya, nah tapi kalau kita bisa dengan Gen Z yang di bawahnya lagi, itu akan beda lagi kulturnya. Jadi it's a different culture menurut saya. Karena beberapa teman saya di generasi milenial itu beberapa orang yang saya kenal itu lebih memilih perusahaan dengan memberikan gaji yang lebih rendah, tapi dengan tekanan kerja dan kondisi kerja yang lebih baik. Jadi sometimes kompensasi atau gaji itu bukan segalanya, tapi kadang-kadang berpengaruh juga mengenai mental health. Dia bilang mental health dia terganggu kalau di tempat yang lama, pressure-nya tinggi sekali. Itu kadang suka berpengaruh juga. Jadi itu banyak sekali. Bahkan kita sering banyak baca artikel ya, orang sudah gaji katakanlah sampai triple digit, kemudian akhirnya resign dan segala macamnya, itu bisa kejadian. Dan apalagi saat ini kan orang semakin banyak melek dengan finansial, dimana kalau kita bisa hidup selama setahun dengan 4% saja dari total saving kita, nah itu kita sudah bisa lakukan pensiun dini, dan itu merupakan cita-cita dari banyak orang. Jadi banyak orang yang ingin menikmati hidup lebih baik lagi dengan cara ya mereka kalau bisa mungkin secepat mungkin melakukan namanya pensiun dini gitu. Oke, nah apa bedanya sih emiten dan perusahaan publik? Nah, ini menarik nih. Ini merupakan istilah khusus ya yang kadang banyak orang tuh menyatakan sama emiten atau perusahaan publik. Padahal sebenarnya itu beda. Beda di mana? Berdasarkan Undang-Undang PT di pasal 1 ayat 7, itu ada 2 jenis emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum saham, artinya listing atau IPO. Tapi perusahaan publik adalah perusahaan yang minimal memiliki 300 pemegang saham dan modal setor minimal 3 miliar rupiah. Apabila nih Bapak Ibu punya startup ya dengan modal setor sampai 5 miliar dan pemegang sahamnya katakanlah 350 orang, itu disebutnya perusahaan TBK atau perusahaan publik. Nah, tapi nggak bisa disebut sebagai emiten. Kalau emiten adalah perusahaan yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia karena mereka telah melakukan penawaran umum saham. Nah, ini menarik nih. Karena ada beberapa pihak kayak Bank Muamalat itu perusahaan terbuka, perusahaan publik, tapi nggak listing di Pasar Modal Indonesia. Dulu ada Papos. Papos itu juga perusahaan terbuka, listing. Tapi nggak perusahaan terbuka, perusahaan publik, tapi nggak listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu ada pros dan cons-nya. Jadi ini perbedaan yang slightly different, tapi ya harus bisa tahu juga lah. Nah, ada beberapa tahapan sebelum melakukan penawaran umum.
Nah, yang paling umum adalah restrukturisasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Restrukturisasi itu ngapain? Terus kemudian perubahan anggaran dasar dari tertutup menjadi putusan TBK. Ini overall sebenarnya ini tugasnya notaris. Jadi kita tinggal pakai notaris aja, mereka yang ngurus, mereka bisa ubah dari anggaran dasar tertutup menjadi terbuka. Terus kemudian penandatanganan perjanjian-perjanjian ini biasanya akan dibantu oleh underwriter. Perjanjian apa aja? Ada perjanjian PPE, kemudian PPAS, dan dengan penjamin emisi efek itu penjaminan emisi efek PPE. Terus kemudian penjamin efek dan juga perjanjian PPAS, perjanjian pengambilan saham dengan BAE. Jadi ada dua perjanjian yang harus ditandatangani dan aktanya harus diubah. Tahap ini yang paling krusial sebenarnya di nomor 1, yaitu ada restrukturisasi. Nah, sekarang kita masuk ke restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini ada 3 jenis yang akan dilakukan. Apa sih restrukturisasi? Restrukturisasi adalah perbaikan struktur terhadap sebuah perusahaan. Perusahaan saya kan baik-baik aja, Pak. Jalan dengan normal, kenapa mesti diperbaiki strukturnya? Supaya bisa fit in dengan regulasi dan juga kepentingannya. Contoh, misalkan, kalau misalnya GoTo kemarin tidak lakukan restrukturisasi dalam hal gini, kepemilikan Gojek ya tidak diambil alih oleh GoTo, sebuah perusahaan baru. Nah, maka yang ada adalah Tokopedia kan berada di bawah dari si Gojeknya, dan mereka nggak bisa melakukan unit usaha yang sinergis. Kalau sekarang unit usaha mereka kan sudah terlihat sinergis. Jadi ada 3 lini, ada GoTo Finansial, kemudian ada yang GoTo yang on demand. Nah, GoTo yang on demand ini adalah GoTo yang ada di Gojeknya, kemudian ada juga Tokopedia e-commerce. Nah, ini mereka melakukan yang namanya struktur unit usaha. Jadi mereka perbaiki strukturnya. Jadi bukan diperbaiki itu bukan karena strukturnya rusak ya, tapi strukturnya itu supaya sesuai atau fit in dengan tujuannya. Jadi diatur supaya benar-benar fit in nih sesuai dengan tujuan yang kita ingin canangkan ini mau seperti apa gitu. Nah, itu namanya restrukturisasi. Nah, yang pertama adalah restrukturisasi unit usaha. Nah, restrukturisasi dilakukan dengan pemisahan unit usaha ke perusahaan baru atau dengan cara pendirian perusahaan atau penyertaan saham pada perusahaan existing. Jadi ya tadi dengan melakukan pemisahan unit, misalnya kalau kayak tadi GoTo itu ada tadi ada GoPay-nya. Nah, itu kalau mereka nggak spin off ke yang namanya GoTo Finansial, itu tuh mereka tuh nanti akan bingung pada saat mereka harus melakukan yang namanya pada saat mereka harus mendiskusikan lebih lanjut lagi. Misal di sini restrukturisasi kegiatan usaha. Nah, di sini ada PTA, punya kegiatan usahanya transportasi dan properti. Nah, kalau namanya restrukturisasi kegiatan usaha adalah dipisah antara yang namanya transportasinya dengan yang namanya properti. Jadi dipisah nih kegiatan usahanya. Kegiatan usaha transportasinya tetap di PTA, yang barunya ini ada di PTB, di mana PTA ini memiliki PTB. Kenapa dilakukan? Biasanya supaya lebih fokus nanti dalam pengembangan bisnisnya. Nah, ini selesai kegiatan usaha yang biasanya umum dilakukan sebelum melakukan tahapan IPO, merger, ataupun akuisisinya. Terus kemudian ada lagi yang namanya restrukturisasi korporasi. Nah, restrukturisasi korporasi di sini ada 3 bentuk yang akan kejadian. Yang pertama adalah merger atau penggabungan. Yang kedua adalah pengambil alihan atau akuisisi. Yang ketiga adalah peleburan atau konsolidasi. Nah, jadi istilah M&A yang paling terkenal itu merupakan bentuk restrukturisasi dari korporasi. Oke, kita masuk ya. Apa itu restrukturisasi? Yang pertama adalah merger. Merger ini peleburan, digabung, ditumpuk, pokoknya dilebur supaya menjadi satu. Jadi ada 2 pihak yang berbeda digabung menjadi satu. Nah, ini tercantum pada peraturan Bapepam 9G1 tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha emiten, di mana penggabung usaha itu adalah A tambah B sama dengan B, di mana A-nya itu bubar. Jadi A tambah B bukan AB, tapi menjadi satu, yaitu A, yaitu A-nya bubar. Di mana penggabung usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Nah, seringkali kadang-kadang secara brand tetap digabung namanya. Jadi kalau misalnya kemarin kita ngomong GoTo, itu lebih tepatnya ke akuisisi.
Ya, tapi kalau misalnya merger itu misalnya Astra dan Jeneca. AstraZeneca itu dua perusahaan yang berbeda dulu. Jadi digabung mereka merger, tapi karena untuk brand dibilangnya AstraZeneca. Jadi ini menggabung. Kalau merger itu menggabung. Nah, sedangkan kalau berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia, merger adalah salah satu metode penyatuan usaha atau business combination, di mana penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena perusahaan yang menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Nah, definisi akuntansi membedakan, itu ada misalnya pooling of interest Bank Danamon sama yang namanya akuisisi. Jadi, kalau menurut Ikatan Akuntan, secara dari sudut pandang akuntansi, merger ini adalah disatuin aja usahanya menjadi satu entitas ekonomi, jadi berada dalam satu perusahaan. Itu. Nah, contohnya misalnya di sini adalah X dan Y. X menggabungkan diri terhadap Y, sehingga secara hukum X menjadi bubar dan seluruh aktiva dan pasifa milik X secara hukum beralih kepada Y. Demikian juga pemilik saham, sebelum pemilik saham X secara hukum beralih menjadi pemilik saham Y. Itu yang disebut dengan merger. Jadi ini yang hitam-hitam di sini pemegang sahamnya, yang ini perusahaannya. Begitu digabung bukan X jadinya Y, tapi pemegang saham yang ngikut. Nah, contohnya skema merger ini adalah dulu terkenal di namanya Bank Danamon. Nah, Bank Danamon itu dulu merger dengan Bank Duta. Nah, jadi Bank Duta, akan tetapi namanya bukan Bank Duta Danamon, tapi tetap menjadi namanya Bank Danamon. Jadi ini disebutnya dengan merger. Nah, atau bisa juga kayak gini, misalnya Bank Bali. Bank Bali dulu itu gabungan antara Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Patriot, dan Bank Arta Prima. Setelah merger berubah menjadi Bank Bali, meskipun akhirnya namanya diganti menjadi Bank Permata, tapi hanya Bank Bali yang hidup. Atau yang paling baru, ada yang tahu nggak? Ada yang merger paling baru, besar lagi ini banknya. Ada yang ingat ya? Yang baru aja merger belum lama ini. Yang logonya hijau. Nah, itu namanya Bank Syariah Indonesia. Betul, BSI. Nah, BSI ini juga merger. Gabungan dari bank apa aja? Ayo, siapa tahu gabungannya? BSI. BSI itu merger antara 3 bank. Yaitu adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah. Tapi tahu nggak yang hidup yang mana? Antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, sama BNI Syariah. Tahu yang hidup yang mana? Yang hidup adalah yang bank apa yang hidup? Jadi yang hidup yang mana? Mandiri, BRI, atau BNI yang hidup? Yang tetap ada namanya. Secara aset paling besar itu Bank Mandiri. Kemudian Bank BNI, baru Bank BRI. Tapi karena Bank BRI Syariah sudah listing dengan kode nama saham BRIS, maka yang dianggap menjadi hidup itu adalah Bank BRI Syariah. Meskipun pada akhirnya namanya diganti menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, itu skema merger. Nah, gampang atau susah? Lumayan susah. Karena kalau merger ini biasanya harus melibatkan yang namanya aktuaria, meskipun pemegang sahamnya sama kan. Jadi mau Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, itu kan semuanya punya pemerintah, Bank BUMN. Nah, tapi pada saat mereka melakukan merger, itu harus tetap dihitung secara aktuaria. Jadi nanti porsi pemerintah melalui Bank Mandiri berapa, melalui Bank BRI berapa, melalui Bank BNI berapa, itu harus dihitung dengan cukup seksama. Nah, itu harus dihitung dengan cukup seksama. Nah, jadi mergernya itu kemarin cukup panjang ya, hampir sekitar setahunan untuk proses mergernya. Itu disebut dengan merger. Jadi yang hidup adalah Bank BRI Syariah, meskipun akhirnya ganti nama sama kayak Bank Bali. Diganti nama menjadi Bank Permata. Kenapa bank suka merger? Ya, karena baik lagi nanti ke tujuan merger itu apa? Tujuan merger itu adalah untuk membuat bisnis usaha. Jadi bayangkan,
kalau ketiga bank syariah ini merger, tentu akan jauh lebih kuat dalam menghadapi gempuran dari bank-bank syariah yang lain. Nah, makanya biasanya yang terutama paling banyak di merger itu adalah bank. Dan ini juga karena regulasi juga, yang namanya bank itu biasanya tidak bisa dibubarkan. Jadi kalau bank itu nggak boleh, jarang bank itu bisa dibubarkan. Kebanyakan bank itu dibeli lagi oleh yang lain di merger atau diakuisisi atau berganti pemegang saham. Jadi kalau misalnya banknya dibubarkan itu jarang banget kejadian. Sini ada pertanyaan soal merger. Kalau di startup merger jarang, kebanyakan akuisisi. Tapi kalau kayak GoTo itu juga sebenarnya lebih mengarah ke akuisisi sih, bukan ke arah merger. Oke, kita ke akuisisi. Akuisisi berdasarkan Ikatan Angkutan Indonesia adalah penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu perusahaan mengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dan memberikan aktiva dengan cara mengakui sebuah kewajiban. Nah, artinya dalam pengendalian usaha ini adalah bisa mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, bisa mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan mendapatkan hak mayoritas dalam rapat dan direksi. Nah, jadi di sini bukan digabung ya, tapi yang penting gain control atau memperoleh kendali. Beda yang tadi kan digabungkan. Jadi begitu terjadinya merger, masih ada nggak namanya Bank Mandiri Syariah? Udah nggak ada. Masih ada nggak namanya BRI Syariah? Udah nggak ada. Semuanya berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Dengan kegiatan usahanya pun digabung. Direksinya masing-masing beda nggak? Enggak, direksinya pun digabung akhirnya. Karyawannya pun digabung. Nah, kalau akuisisi tidak bisa jalan dua-duanya. Ya, yang penting adalah gain control. Misalnya yang kemarin dipilih mekanisme akuisisi, ya si Bank BRI Syariah ini gain control terhadap akuisisi operasional yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Gitu. Jadi dia BRI Syariah ini bisa memecat, bisa menambah gitu. Nah, contohnya kayak gini ya Pak akuisisi. Di sini akuisisi ada XY dengan AB. Nah, kalau misalnya di sini bisa dilihat kalau A dan B itu perusahaan terpisah, tapi tiba-tiba si X ini ngambil si B. Nah, pemegang sahamnya itu akan beralih ke pemegang saham, pemilikan si B itu akan beralih, tapi pemegang saham Y itu udah nggak punya lagi. Jadi dibeli. Nah, kalau kita balik lagi ke kasusnya GoTo, ya, GoTo ini dibeli, tapi dia akhirnya bikin company baru. Jadi masing-masing share swap, tapi menyewakan sahamnya, tapi membentuk di company baru yang namanya GoTo. Jadi sebenarnya bisa disebut hybrid, tapi banyak juga yang alih-alih yang menyebut ini sebagai merger, penyatuan unit usaha. Meskipun pada umumnya penyatuan unit usaha ini dia membentuk sebuah entitas baru di atas. Masih masuk dengan merger. Kalau akuisisi, itu si pemegang saham yang Y-nya ini pemegang saham si B-nya ini hilang. Jadi dia sudah digantikan dengan kompensasi, mungkin kadang-kadang kompensasinya pun bisa berupa dalam bentuk saham di perusahaan X. Nah, itu banyak macam tuh skemanya tuh. Tapi intinya adalah kalau akuisisi masing-masing masih berdiri sendiri. Kalau merger sudah ngeblend in. Tuh, bedanya di situ. Nah, jadi kalau di sini tadi yang X ngambil ahli yang B, sehingga X ini nanti punya A dan B. Nah, terus bisa juga akuisisi dari pemegang saham. Misalnya sebelumnya X dan Y ini itu berdiri masing-masing. Tiba-tiba X membeli sebagian besar saham dari Y, langsung dari pemegang saham, sehingga Y menjadi anak usaha dari X. Nah, pembinaan kendali ini, Bandung dan X dan Y tetap hidup tanpa ada pengalihan aktifah pada Y dan sebelumnya. Jadi, salah satu kuncinya adalah bagaimana si perusahaan ini tetap melakukan kegiatan operasional masing-masing. Itu kuncinya. Kalau merger, enggak, mereka nge-blend in. Tapi kalau akuisisi, dia tetap bisa jalan masing-masing. Contoh kayak gini nih, ada semen Gresik dan semen Padang. Dua-duanya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, disebutnya akuisisi. Kenapa akuisisi? Karena begitu semen Gresik membeli saham semen Padang, mengendalikan semen Padang tetap melakukan kegiatan operasional sendiri. Nah, semen Gresiknya itu tetap melakukan kegiatan, meskipun diganti nama menjadi semen Indonesia.
atau sebagai holding. Kalau sekarang lagi banyak dibentuknya yang namanya holding-holding BUMN. Jadi sebagian besar dari perusahaan-perusahaan BUMN ini sedang di merger dan akuisisi untuk nanti bentuknya super holding. Jadi nanti Menteri BUMN itu hanya pegang holding-holdingnya aja. Nah, yang terakhir adalah konsolidasi atau peleburan atau bentuk khusus merger, di mana 2 atau lebih perusahaan meleburkan diri dan bentuk perusahaan baru. Di sini disebut amalgamasi. Jadi perbuatan hukum dilakukan oleh 2 perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan membentuk suatu perseroan baru dan masing-masing perseroan memeleburkan diri menjadi bubar. Nah, dari sisi hukum dan operasional, konsolidasi ini lebih kompleks daripada merger dan akuisisi. Karena kalau merger dan akuisisi, kalau merger itu melebur jadi satu, yang satu tetap hidup. Kalau akuisisi, yang satu dimiliki oleh yang lain. Tapi kalau sisi konsolidasi, dua-duanya itu mati, membentuk perusahaan baru. Nah, jadi kalau menurut peraturan Bapak paham, penggabungan usaha emiten, peleburan usaha itu ada A plus B sama dengan C. A dan B bubar, C yang baru ini eksis. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing menjadi bubar. Jadi mereka menggabung, terus kemudian yang lainnya itu bubar. Nah, kejadiannya ada lagi kejadian bank. Jadi di sini adalah sebelum konsolidasi itu Bank Mandiri itu isinya adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Indonesia dan Pembangunan Indonesia. Begitu mereka melakukan konsolidasi, terjadi bentuknya yang namanya entitas baru yang namanya Bank Mandiri. Ini beda ya. Kalau tadi Bank Bali itu skemanya itu lebih ke merger karena Bank Balinya hidup. Kalau ini lebih ke konsolidasi. Karena dari yang tadi itu yang ini nggak ada yang dominan. Jadi membentuk entitas baru dengan namanya Bank Mandiri. Jadi konsolidasi bentuknya seperti ini. Ya, tadi udah restrukturisasi usaha. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke restrukturisasi modal. Restrukturisasi modal adalah restrukturisasi yang dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pemodal perusahaan yang akan melakukan penawaran umum. Misalnya dengan penyerahan kembali dividen pada pemegang saham dalam perusahaan, ataupun kadang-kadang kita bentuknya namanya untuk yang tambahan setoran modal. Jadi dari dividen naik jadi tambah setoran modal. Nah, bentuknya, nah ini ada banyak macam nih. Di sini yang menariknya. Yang pertama adalah penyetoran modal dalam bentuk uang. Dilakukan atas tujuan EPS. Jadi masing-masing pemegang saham itu nyetorin lagi uang baru. Nyetorin lagi modal baru dalam bentuk uang ke perusahaannya. Nah, ini biasanya kenapa harus pakai tujuan EPS? Karena kalau misalnya nggak disetujui oleh EPS bisa jadi nih, misalnya saya nih langsung misalnya saya ingin menguasai sebuah perusahaan nih, saya mau beli nih misalnya CSA atau startupnya Bapak Ibu bagus nih, saya tiba-tiba langsung setorin aja modal gitu. Nah, Bapak Ibu yang nggak siap modalnya kan terdilusi, nah itu nggak boleh. Makanya harus pakai yang namanya setoran modal dalam bentuk non uang gitu. Setoran modal dalam bentuk uang harus melalui yang namanya EBPS. Kalau misalnya nggak pakai EBPS itu nggak bisa gitu. Terus kemudian penyetoran modal dalam bentuk non uang, dalam bentuk aset in bank atau aset swap. Nah, ini yang biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan properti. Jadi setoran modal, tapi nggak ngasih uang. Dia ngasihnya itu dalam bentuk ini. Dia ngasihnya itu dalam bentuk aset. Jadi, saya mau investasi di tempat Bapak, tapi saya kasih tanah deh. Itu. Nah, tanah itu harus dilakukan penilaian berdasarkan harga wajar yang ditetapkan oleh harga pasar atau ahli yang terafiliasi oleh perseroan. Dalam hal ini bisa kita pakai yang namanya KJPP, Kantor Jasa Perusahaan Penilai. Gitu. Nah, KJPP itu biasanya nanti akan menilai ini tanah yang saya kasih ini wajarnya dihargai berapa. Kenapa harus dinilai harga wajar? Jangan sampai kayak gini nih, saya kasih tanah nih, bentuknya cuma katakan 100 meter nih, tapi saya hargai 100 miliar. Masuk akal nggak? Ya tergantung tanahnya di mana. Gitu. Kalau tanahnya memang lokasi sangat strategis ya bisa jadi juga. Tapi kalau misalnya lokasi di tengah-tengah sawah kan nggak masuk akal gitu. Nah, makanya untuk penilaian ini harus biasanya kita pakai namanya KJPP. Supaya apa? Supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
Misalnya saya cuma ngasih 100 meter di harga 100 miliar kan, nanti bisa jadi kan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oh, David kan cuma nyumbang tanah doang, itu pun juga harganya nggak masuk akal gitu. Jadi terdelusi banyak nih. Nah, makanya harus pakai ahli. Dan penyetoran penyetoran saham ini, penyetoran aset ini harus juga diumumkan dalam satu surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah akta penandatanganan ditandatangani atau setelah EOPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Jadi harus dideklar nih. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merasa keberatan. Jadi meskipun perusahaan tertutup, begitu kita lakukan in-bank, itu harus dilakukan pengumuman koran biasanya dalam waktu 2 minggu. Terus, dan ini sering banyak dilakukan apabila perusahaan ini dalam masalah atau kadang-kadang kalau misalnya kita mau nambah aset kita sebelum perusahaan ini listing. Jadi kan perusahaan itu bisa listing nih. Misalnya kita pengen target dananya jauh lebih tinggi daripada yang ada sekarang nih. Nah, biasanya kita suntik dulu nih dalam bentuk aset nih. Nah, in-bank ini salah satu opsi yang paling banyak digunakan oleh klien-klien saya. Gitu. Daripada dikasih bentuk cash, karena orang kan kalau bisnismen itu kan jarang mau masukin dalam bentuk cash ya. Mereka taruh dalam bentuk in-bank. Terus kemudian yang ketiga ada konversi utang. Sewa dengan pemegang saham atau kredit lain, debt to equity swap. Nah, ini biasanya peralihan. Karena gini, kalau si pemegang saham sembarangan nyetor modal, ya dia setor modal terus ditambah terus modalnya. Terus tiba-tiba dia butuh uang, untuk mengurangi setoran modal itu sulit sekali. Karena pengurangan setoran modal biasanya harus dilakukan dengan pengumuman koran. Itu bisa sampai 2 bulan biasanya untuk mengurangi modal. Makanya biasanya kalau dalam bentuk modal, kalau sudah sekali setorkan, itu nggak usah tarik lagi. Kalau bentuk modal. Nah, biasanya pemegang saham itu akalin awalnya itu dengan memberikan pinjaman pemegang saham. Pinjaman pemegang saham merupakan bentuk pinjaman yang biasanya ditaruh paling bawah dalam bentuk liabilitas, sehingga apabila nanti dilikuidasi atau dipilotkan, dia dibayarnya paling terakhir. Nah, tapi pinjaman pemegang saham ini akan jauh lebih fleksibel apabila pemilik perusahaan ini ngambil uang, dia tinggal minta pinjaman pemegang sahamnya dibayar. Nah, tapi biasanya kalau mau listing, ini harus dikonversi dulu. Kenapa harus dikonversi? Karena kalau misalnya tidak dikonversi, pinjaman pemegang sahamnya ini, itu biasanya nanti akan jadi temuan. Kenapa pemegang sahamnya nggak store aja modalnya? Kenapa nggak dimasukin ke dalam modal? Karena jauh lebih prudent dan jauh lebih meyakinkan bagi otoritas apabila tahunya dalam bentuk modal. Karena nggak bisa ditarik. Nah, tapi pada saat kita mau swap, ini harus pakai persetujuan namanya EOPS. Oh ya, yang di swap itu bukan hanya pemegang saham ya, semua utang tuh bisa di-swap pada dasarnya asalkan si kreditur setuju. Misalnya dulu ada Bumi Sources atau kayak sekarang Garuda itu kan habis restrukturisasi. Ada opsi juga nanti mau katanya debt to equity swap, jadi ditukar jadi pemegang saham. Nah, itu harus bisa dihitung juga tuh. Jadi harus bisa dikonversi juga. Jadi tapi persetujuan juga dari si debiturnya. Gitu. Nah, nanti konversinya juga akan ditentukan nilai nominalnya berapa. Karena bisa jadi kadang-kadang nanti tidak sesuai dengan nilai nominal yang ada. Bisa mereka nanti akan kasih agio. Tapi tetap, apapun itu, hitung-hitungannya bisa beragam, formulasi bisa beragam, dan tetap harus ada yang namanya persetujuan dari EOPS. Jadi, nggak mungkin kalau misalnya ini dilakukan tanpa adanya persetujuan pemegang saham. Jadi itu yang paling utama ya. Jadi apapun yang dilakukan, kuncinya itu adalah di persetujuan si pemegang sahamnya. Kalau misalnya nggak ada pemegang sahamnya itu nggak bisa. Gitu. Lalu kemudian bentuk utang yang dapat dikonversi itu bisa bentuk uang atau barang wujud atau tidak wujud. Kemudian utang pada penanggung yang telah membayar atau utang persewaan, dan utang atas penjaminan dilakukan oleh persewaan. Bentuk utangnya. Kemudian kita lanjut bentuk restrukturisasi modal. Nah, di sini ada beberapa bentuk restrukturisasi modal. Yang terakhir itu adalah kapitalisasi modal dari laba ditahan atau return earning. Nah, ini yang juga paling sering banyak dilakukan. Biasanya kalau kita punya laba ditahan banyak, supaya nanti faktor dilusinya itu nggak terlalu tinggi,
Dan juga supaya lebih meningkatkan nilai pemegang saham lama, biasanya kita lakukan ini, kapitalisasi modal dari laba ditahan. Jadi caranya adalah tetap pakai tujuan RUPS. Jadi kalau punya perusahaan ya, tahu kan RUPS itu yang paling berkuasa. Jadi apapun yang diputuskan oleh RUPS itu yang pasti bakal kejadian di perusahaan itu. Nah, jadi disetujuinya juga harus melalui RUPS dan seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan dan cadangan itu akan dibagi kepada pemegang saham melalui dividen. Nah, tapi dividennya ini tidak dibagikan langsung ke pemegang saham, tapi langsung diubah menjadi setoran modal. Jadi yang tadinya bisa kita setoran modal 100 juta nih, terus ada laba ditahan 100 juta juga. Nah itu bisa jadi setoran modal kita naik jadi 200 juta. Nah 100 jutanya itu dianggap dikonversi dari saldo laba bersihnya. Jadi dia dikonversi dari saldo laba bersihnya untuk menjadi tambahan setoran modal kita. Dan itu benefitnya cukup baik ya bagi si pemegang sahamnya apabila itu dilakukan. Karena ya tadi, kalau misalnya nanti dia mau listing, jadi hasilnya untuk itu jauh lebih kuat untuk dari sisi pemodalannya bagi si pemegang saham lamanya. Ini masih dilakukan lah. Nah, kita bicara ke prakteknya. Prakteknya, M&A di Southeast Asian terutama, saya punya datanya ini, itu lagi booming-boomingnya. Jadi tahun 2020 hingga tahun 2021, M&A exit di ASEAN itu naik 114%. Ya, di mana Southeast Asian ini merupakan salah satu daerah atau letak geografis yang paling tinggi pergerakan untuk internet ekonomisnya. Jadi bisa bayangkan ya, kemarin saya pergi keluar, ternyata di luar negeri sana, terutama di US, itu belum semuanya itu terintegrasi untuk sistem payment-nya. Beda dengan daerah ASEAN kayak China. China itu kan di mana-mana mereka sudah pakai Alipay atau WeChat ya. Kalau di kita ini kan sudah paling banyak pakai antara dompet digital itu antara GoPay, OVO, ataupun Dana dan teman-temannya. Ada juga Link Aja. Nah, jadi mereka itu belum sampai setinggi itu. Nah, jadi di Southeast Asian memang sangat-sangat menarik sekali untuk urusan dari M&A ini. Nah, M&A deal di Southeast Asia di tech sektor itu relatif konstan biasanya dengan nilai sekitar 20 miliar US dollar setahun, dan kalau tahun ini itu diperkirakan bisa sampai 80 miliar US dollar. Jadi tahun 2021 memang masa-masa kemasannya ya, banyak M&A tech di situ, termasuk GoTo kan juga dilakukan di tahun 2021 ya. Nah, terus di private tech-nya juga, di private sektornya juga naik hingga 19 miliar di first half tahun 2021, dan itu dibuat oleh leading company dari grup-grup yang sudah ternama, itu adalah Grab, GoTo, dan juga Cgroup. Cgroup ini induknya Shopee ya, teman-teman tahu. Jadi ini datanya. Jadi memang untuk M&A di Southeast Asian ini angkanya juga nggak main-main, cukup bagus. Bisa dilihat rata-rata sekitar 20 miliar US dollar untuk deal-dealnya. Dan tahun 2021 lebih tinggi, tahun 2022 saya nggak tahu, mungkin bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, contohnya adalah ini. Di tahun 2020, Gojek ini ngambil Moka. Ya, Moka ini itu aplikasi point of sales ya. Ya, Moka itu senilai 130 juta US dollar. Ya, jadi dengan diambil Moka, maka Moka ini menjadi terintegrasi dengan Gojek Merchant System, dan juga Moka ini tetap bisa beroperasi secara mandiri. Nah, ini disebutnya akuisisi. Dan Moka ini bisa meningkatkan Gojek ekosistem dan juga market share, sementara Gojek ini bisa membantu untuk meningkatkan infrastruktur dari Moka. Nah, jadi kalau sisi dari startup itu biasanya kalau sudah besar, mereka mau nggak mau harus mengakuisisi startup lain supaya meningkatkan basis nasabah secara anorganik. Jadi kan kalau dibeli gitu kan anorganik ya, tapi kalau bertumbuhnya pelan-pelan itu kan organik. Karena mereka ingin tetap meningkatkan akselerasi, mereka punya pertumbuhan pendapatan dan juga pertumbuhan dari sisi jumlah klien atau sisi jumlah user. Gitu. Terus kemudian ada juga tahun 2021 untuk Kafsam, ya itu dibeli menjadi Karasia. Kafsam beli Karasia itu sebesar 200 juta US dollar dari Kaca Group. Terus kemudian tapi
itu dirubah menjadi saham. Jadi kesepakatan bukan dalam bentuk uang, dibentuk saham. Kenapa? Karena mereka ingin bikin startup untuk jualan mobil lebih besar ya. Jadi angkanya ini jadi the largest digital automotive marketplace di dunia. Terus kemudian untuk tahun 2021 ada juga ini Mekari. Mekari ini akuisisi Kontak ya. Dari Mekari ini software as a service (SaaS), tapi jumlahnya nggak disebutin. Terus ini untuk di tujuannya ini untuk tujuan operasional, di mana ingin meningkatkan ekosistem SaaS mereka. Terus kemudian di sini ada juga sinergi di mana Mekari ini akan nambah untuk konsumennya, sementara Kontak ini akan melengkapi solution bisnis komplit dari Mekari. Terus ada juga di sini Warung Pintar, akuisisi untuk BC Digital ya. Jadi cukup banyak di sini akuisisi yang terjadi ya. Dan kenapa mereka cenderung memilih akuisisi? Karena ya tadi begitu diakuisisi, pemegang saham tinggal diloncat, bisnisnya bisa jalan bareng, kemudian mereka juga bisa kolaborasi. Jadi kalau misalnya lihat dari tren sekarang ya, kayaknya apapun semuanya sekarang milihnya collab ya. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat dari brand-brand ternama pun juga, misalkan brand fashion terutama bisa collab sama apa, nyiptain koleksi baru, collab sama apa, nyiptain koleksi baru. Jadi sekarang ini trennya ini mau nggak mau adalah collaboration. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, harus bikin collaboration. Karena kalau kita nggak collab, nggak lakukan collaboration, itu kita bakal tinggalan biasanya. Oke. Nah, ini tren yang tahun 2022. Di sini ada 6 startup yang akan merger akuisisi. Misalnya kayak Cili Beli itu diakuisisi sama WeBuy dari Singapura, ya, e-commerce. Ya. Terus kemudian Genius ini akuisisi Primagama. Kita tahu ya, Les Primagama itu untuk meningkatin ekosistem teknologi pendidikan. Meskipun Genius ini juga baru saja berubah untuk bisnis plan-nya, untuk terutama dari sisi financial planning-nya, di mana mereka saat ini sedang berusaha untuk memanjangkan lifespan atau penggunaan dari aplikasi mereka. Nah, ini terkait dengan mungkin willing atau kemauan dari investornya mereka. Jadi ini menarik. Baru aja beli Primagama, akuisisi Primagama, tapi di sisi lain mereka juga harus mulai mengurangi penggunaan cash mereka yang terlalu berlebihan. Di antaranya ya tadi berita-berita mengenai PHK itu mulai bermunculan ya, karena mereka memang harus survive. It has to be dilakukan, itu harus dilakukan, karena kalau mereka melakukan itu ya kemungkinan mereka untuk survive-nya ya jadi nggak tinggi gitu. Jadi itu plus minus ya. Kalau bagi kita di top manajemen untuk melakukan yang namanya efisiensi biaya itu plus minus. Di satu sisi kalau kita lakukan ada cukup banyak pihak-pihak yang dirugikan. Tapi kalau kita ngelakukan ya kita bisa game bareng-bareng gitu. Nah, ini jenis yang cukup kencang. Terus kemudian ada Yamicop. Yamicop juga akuisisi Liste, ya, penyedia manajemen order dan penjualan. Terus kemudian ada Silklo. Nah, Silklo ini dia sekarang jadi kayak rajanya e-commerce ya. Jadi banyak brand-brand besar e-commerce itu dipegang oleh Silklo. Nah, Silklo ini akuisisi startup penyedia solusi UMKM, jadi akan meningkatkan bisnis Silklo karena Silklo ini mainnya di sisi e-commerce, jadi dia pengelola e-commerce. Terus kemudian startup properti Mukita, saya juga baru tahu nih, ada beberapa teman-teman saya pakai jasa kosnya Mukita. Ini baru mengakuisisi Infocos ID yang sebelumnya di bawah naungan dari grup Jarum. Terus ada Webtest dan Sector Hub juga baru aja merger menjadi Quickster. Nah, ini menawarkan solusi kompleks ya terhadap posisi logistik dan pertambangan. Jadi tren-trennya akuisisi masih tetap laku dijalankan oleh para startup kita. Nah, tadi kan masih malak ya. Emang kenapa sih? Apa sih yang harus dilihat? Nah, sebenarnya kita ada beberapa checklist yang harus dilakukan sebelum melakukan yang namanya merger and acquisition. Yang pertama adalah kita targetnya mau apa sih? Nah, kalau misalnya targetnya ini untuk meningkatkan kekuatan,
ya, meningkatkan kekuatan, terus kemudian meningkatkan market power, maka ini ada dua, total overall ada dua alasan yang harus dilihat. Yang pertama adalah misalnya kita ingin meningkatkan kekuatan kita nih. Kalau ingin meningkatkan kekuatan kita harus mengakuisisi startup atau perusahaan-perusahaan yang bisa mendorong kita untuk meningkatkan kekuatan kita, menambah penetrasi pasar kita, dan juga untuk bisa sinergi. Misalnya kalau kayak tadi tuh, kayak Genius masuk ke beli Primagama, itu kan untuk meningkatkan kekuatan dia. Terus kemudian kayak Gojek tadi beli Moka, itu juga untuk meningkatkan kekuatan dia. Nah, atau bisa juga untuk yang namanya market entry. Market entry ini masuk pasar. Masuk pasar adalah untuk bisa menjadi lebih besar, untuk bisa ngawasin hambatan dan juga meningkatkan diversifikasi. Jadi targetnya ada spreading, perkembangan atau daya sebar. Dalam hal ini kita bisa bicara, katakanlah dengan Gojek membeli Bank Arto. Nah, dia masuk tuh ke pasar finansial, punya bank. Kemudian dia merger juga atau akuisisi juga dengan Tokopedia. Dia masuk tuh ke sektor tersebut. Jadi untuk apa menjadi lebih besar dan juga membuat diversifikasi dengan targetnya nanti ada spreading. Jadi sebelum kita memutuskan merger dan akuisisi, ini harus kita cari tahu dulu. Kita mau beli ini tujuannya apa sih? Mau nambah kekuatan kita atau kita mau entry pasar-pasar tertentu? Nah, ini dua hal yang cukup berbeda. Kalau kita mau nambah kekuatan kita, ya udah kita beli startup atau beli perusahaan-perusahaan yang bisa nambah kekuatan kita. Tapi kalau misalnya kita mau masuk pasar baru, daripada kita riset lagi, kemudian kita mulai lagi dari awal, ya udah kita langsung beli aja si company-nya. Jadi dua hal yang berbeda, dan itu harus ada pertimbangan yang matangnya. Jadi kemudian di sini juga ada beberapa contoh untuk akuisisi. Ada yang horizontal acquisition, ya. Jadi mengakuisisi pesaing. Misalnya Grab akuisisi Uber. Itu akuisisi pesaing. Jadi cost based and revenue based synergy, jadi berbasis pendapatan dan biaya. Jadi kita lihat dari economy of scale-nya. Jadi kalau misalnya nanti tidak kemungkinan ya, kalau Grab dan Gojek bisa aja merger, akuisisi. Karena kenapa? Jadi lebih kuat mereka. Terus bisa juga vertical acquisition. Vertical acquisition itu dia adalah dengan membeli suppliernya dia, supaya bisa jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Contohnya misalnya adalah usaha Telkomsel untuk masuk ke dalam beli sahamnya Gojek, GoTo. Itu kan salah satu langkah dia untuk vertical acquisition. Meskipun memang tidak mayoritas ya, masih sebagian kecil. Atau di sini contohnya Disney dan Fox TV. Fox TV itu kan suppliernya ke Disney. Nah, jadi dia beli. Terus kemudian bisa juga related acquisition, yang akuisisi yang masih related di industrinya. Misalnya kayak Yahoo dan Alibaba.com. Terus kemudian ya model-model kayak GoTo juga sama, itu related acquisition. Karena dia kan Tokopedia bukan pesaingnya dan juga bukan suppliernya GoTo. Tapi bisa jadi pelengkap ya, bisa jadi kombinasi bisnis ya. Jadi ini akuisisi yang bertujuan untuk meningkatkan market power. Nah, kalau ini akuisisi yang menghambati yang untuk mengatasi hambatan. Misalnya Singtel beli Optus, atau misalnya Singapore Airlines beli Virgin Atlantic. Jadi dia pengen masuk ke another market. Nah, ini sudah dilakukan juga oleh Gojek ya. Dia juga beli beberapa startup juga di negara kayak Vietnam untuk masuk seperti itu. Jadi untuk mengatasi hambatan biasanya mereka langsung buyout, dan biasanya tuh ada di market yang berbeda dengan mereka. Jadi mereka tuh buka market baru kalau entry barrier kayak gini. Lebih gampang beli daripada nanti mereka mulai lagi dari nol. Beda sama Pertamina ya. Kalau Pertamina selalu mulai dari nol ya. Terus ini contoh untuk peningkatan diversifikasi. Nah, diversifikasi adalah cara cepat dan termudah untuk membuat portofolio perusahaan bisnis. Jadi kayak Gojek itu untuk yang e-commerce-nya dia beli Tokopedia, untuk yang financial-nya dia beli Arto. Nah, besarnya. Jadi dia tuh cara cepat dan termudah untuk mengubah portofolio perusahaan bisnis. Karena kalau kita melihat justru on-demand service-nya Gojek, malah agak kurang ya. Jadi kalau lihat laporan keuangan juga on-demand service-nya itu malah yang salah satu sektor bisnis usaha Gojek yang nggak
yang nggak terlalu cuan sebenarnya. Terus kemudian untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk atau lebih dari pasar dan ruang lingkup pilihan yang lebih kompetitif, misalnya kayak San Miguel, akuisisi National Food, terus kemudian Dairy dan Dairy Juice Player contohnya di sini. Kalau di sini contohnya tadi ya kayak Gojek akuisisi untuk kayak Bank Arto, kemudian juga untuk Tokopedia, itu untuk peningkatan diversifikasinya dia. Oke, terus kemudian, nah ini bisa juga untuk increase speed to the market. Jadi akuisisi ini bertujuan untuk memberikan hasil yang lebih dapat diprediksi serta masuk pasar lebih cepat dibandingkan dengan pengembangan produk internal. Misal AOL Acquisition Escape, atau dalam hal ini apa ya yang dia penetrasi pasar dia lebih cepat bikin masuk setelah akuisisi. Apa ya? Semalam saya udah mikir ini. Oh, misalnya kayak contohnya itu misalnya kayak ini, kayak Grab dengan OVO. Nah, Grab daripada beli GrabPay, daripada bikin GrabPay, akhirnya lebih tertarik untuk masuk dengan cara mengakuisisi OVO. Nah, benar nggak ya? Coba kita lihat dulu Grab akuisisi OVO. Nah, ya. Grab itu lebih memilih untuk akuisisi OVO dari Tokopedia. Jadi tahun 2021 Grab ini meningkatkan pemilikan saham di OVO sampai 90%. Ya, jadi dia daripada dia bikin yang baru, dia bikin GrabPay lagi dari nol, mendingan dia akuisisi OVO. Jadi jauh lebih cepat untuk masuk ke pasarnya. Gitu. Nah, ini kan daripada dia bikin lagi dari nol, terus kemudian nyari lagi pelanggan dari nol lagi, kasih bonus lagi, kasih promo lagi, mendingan dia langsung akuisisi OVO. Nanti salah satu contohnya. Nah, yang terakhir adalah sinergi. Sinergi ini karena ada dua hal. Yang pertama adalah karena dasar finansial untuk tingginya arus kas dan rendahnya biaya modal. Jadi kombinasi perusahaan yang kelebihan dana tunai dengan kombinasi perusahaan yang memiliki proyek-proyek dengan penggalangan tinggi tapi pembiayaan terbatas. Terus kemudian peningkatan kapasitas dari hutang, manfaat pajak, terus secara operasional bisa skill transfer, manajemen skill transfer, dan juga bisa resource sharing. Jadi di akuisisi untuk bisa sinergi operasionalnya. Ini banyak sih yang kejadian-kejadian kayak gini. Jadi dengan setelah mereka akuisisi, mereka jual sinergi jauh lebih bagus. Jadi mereka bisa pakai infrastruktur masing-masing. Ya contoh kayak tadi Gojek dan Moka. Jadi secara finansial Gojek lebih kuat, di sisi lain Moka punya point of sales-nya lebih bagus daripada si Gojek. Jadi mereka nanti saling melengkapi dan saling bersinergi. Tipikalnya. Oke. Sekian materi dari saya. Ada pertanyaan? Soalnya biasanya sepi-sepi ya. Sebelumnya lebih ramai soalnya. Ada yang mau bertanya mengenai M&A ini, merger dan acquisition ini? Ya, boleh di chat atau open mic-nya. Karena nanti startup ini in the end, ujung-ujungnya pasti akan melakukan ini. Either dimakan atau diakuisisi atau kita pengakuisisi yang lain. Nggak mungkin kita nggak ikutan di sini. Nggak mungkin Anda punya startup, ujungnya itu nggak lari ke sini, itu nggak mungkin. Jadi pasti lari antara ke sini atau ke IPO. Karena kan segala sesuatu kan pasti ada ujungnya ya. Dengan kalian suntik oleh VC pun juga itu salah satu halnya juga bisa diakuisisi seperti itu. Jadi in the end ujungnya pasti ke sini. Kalau startup sok kita terakhir akan bahas mengenai IPO-nya. Oh oke. Ibu Anissa, ya boleh via chat. Startup 1 dolar masih berjalan dan mengalami cash flow negatif terus dan secara pendanaan masih ada berapa yang invest. Apakah sebaiknya akuisisi atau bagaimana? Terima kasih banyak. Jadi startupnya 1 tahun berjalan dan cash flow-nya ini negatif. Ya, betul. Secara pendanaan masih ada beberapa yang invest untuk solusinya apakah akuisisi atau bagaimana.
Tergantung, Bu. Ini kan dalam hal ini kan sebenarnya kan ibu lebih, jadi hidup ibu itu kan tergantung dari investor ya. Investor ini masih mau invest apa enggak, ya kan? Nah, ada baiknya ibu discuss dulu nih dari si investornya ini tertarik untuk perusahaan ini seperti apa. Kalau tertarik perusahaan ini untuk bisa grow lebih tinggi dengan perusahaan grow valuasinya lebih tinggi, maka mau tidak mau ibu harus siapin sejumlah dana. Itemnya salah satunya adalah dengan grow cepat ya, dengan akuisisi, atau ibu akuisisi pelanggan dengan lebih banyak, disebut dengan acquisition cost ya. Itu dengan melakukan promo dan teman-temannya. Tapi kalau misalkan katakanlah ini kan cash flow masih negatif ya, si investornya menginginkan ini kita kayaknya lebih suka nih saat ini startup ibu ini jalannya lebih resilient. Artinya apa? Yang tadinya udah dibudgeting nih, dana segini cukup untuk setahun nih. Kalau bisa diperpanjang Bu sampai 2 tahun. Nah, mau tidak mau ibu bukan akuisisi, tapi lebih ke arah untuk efisiensi. Nah, efisiensi caranya gimana? Ya tadi untuk ngurangin cost dan teman-temannya. Itu yang saat ini startup ini banyak lakukan. Jadi banyak startup saat ini itu yang sedang mengubah arah bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita melihat yang TBK aja yang paling gampang saya banyak dapat datanya ya. Kalau yang lain kan cukup konfidensial ya. Karena saya dapatnya ini berdasarkan dari konsultasi one-on-one dengan si foundernya. Tapi kan kalau yang TBK aja nih, kayak misalkan katakanlah si GoTo sendiri. GoTo sendiri ini sedang dalam tekanan untuk bisa mengurangi mereka punya biaya. Jadi biaya mereka ini sudah sangat disorot sekali. Meskipun Anda pertumbuhan pendapatan yang tinggi, tapi kalau biaya Anda tidak bisa ditekan, ya investornya kurang gitu suka. Gitu. Jadi mereka sedang dalam tahap untuk bisa reduce punya biayanya gitu. Ya kayak begitu Bu. Jadi lebih ke arah Ibu konsultasi dengan si investornya, view-nya lebih baik seperti apa. Kalau memang mereka masih bilang harus go dan go dan go, ya mungkin bisa akuisisi. Atau bisa juga kalau Ibu lihat model seperti ini, Ibu cari strategic partner. Jadi saya harus gabung dengan siapa supaya bisnis saya ini jauh lebih nendang gitu. Nah, itu juga ada salah satu solusi juga tuh Bu. Seperti itu kira-kira Bu. Saran dari saya. Ada lagi yang lainnya? Kalau kayak gini harus banyak diskusi Bu. Karena plus dan minus kan Bu. Tapi akuisisi di tengah cash flow yang negatif, tapi kalau dananya banyak sih boleh aja Bu. Tapi yang diakuisisi harus bisa memberikan sinergi atau setidaknya membantu dari sisi cash flow-nya nanti. Oke, kalau kita akuisisi berarti kita juga nanti menanggung beban misalnya akuisisi. Misalnya akuisisi masih bawa produk bagus tapi masih minus. Bisa jadi baik tapi jatuh. Iya betul Pak. Jadi begitu kita akuisisi Pak, pada saat Bapak beli pun akuisisi misalnya, foundernya bilang, saya selama mengembangkan produk ini sudah habis sekian miliar. Nah itu Bapak mau tidak mau biasanya itu harus terkompensasi di situ Pak. Tergantung, makanya bisa diakali dengan cara gini, ya Pak, saya beli perusahaan Bapak, tapi kita tukar saham deh. Jadi Bapak punya saham di perusahaan saya. Bisa juga seperti itu. Dan kalau misalnya perusahaan itu setelah diakuisisi, perusahaan itu butuh dana, maka yang wajib menyediakan dana itu kalau Bapak akuisisi mayoritas atau semuanya itu Bapak yang harus sediakan. Nah, dalam hal ini, makanya perusahaan-perusahaan yang memiliki akses pendanaan besar seperti Gojek Group dan teman-temannya, itu cenderung lebih senang mengakuisisi. Nah, kenapa? Dan kenapa yang founder-founder yang kayak Moka dan lainnya mau diakuisisi sama mereka? Karena mereka lebih memiliki kemampuan pendanaan yang lebih pasti. Jadi cash-nya lebih besar, pendanaan lebih pasti gitu. Jadi ya itulah Pak. Memang kalau misalnya kita mau akuisisi sebuah startup, kita harus pikirin juga, ini startup ini akan nambah beban biaya nggak ke kita? Karena memang prospeknya bagus. Ini nanti produknya kalau udah jadi, apalagi kalau misalnya kita punya dana yang cukup, bisa ada budget untuk acquisition cost lebih tinggi. Tapi kadang-kadang ya gitu Pak, kita harus hitung-hitungan juga Pak. Apalagi saat ini kan sekarang kan masuk masa winternya startup gitu. Betul, ya seperti itu Ibu. Jadi sekarang dicoba untuk efisiensi cost dulu, sama discuss maunya si startup ini jadinya apa? Apakah masih mau grow? Kalau masih mau grow kan tentu butuh sumber pendanaan yang lebih. Tapi kalau mereka maunya untuk survive dulu, karena kan ini kan masih periode winter untuk starting awal untuk startup ya. Nah itu nanti kita lihat lagi. Karena tergantung. Karena saat ini Bu, jujur untuk pendanaan startup gampang-gampang susah Bu. Karena ya tadi beban modalnya makin tinggi karena tingkat suku bunga naik.
Di sisi lain ya yang tadi point of view-nya kadang sudah mulai bergeser tadi untuk startup. Kita di fase transisi lah intinya. Oke, kalau cara kerja visi yang join exit system itu seperti akuisisi ini ya? Iya Pak. Jadi seperti yang kemarin dilakukan Pak, misalnya nih Pak, saya join di first round-nya Bapak nih. Katakanlah nilai perusahaan Bapak ini sudah mencapai 10 miliar valuasinya ya, post valuation-nya. Berarti saya beli 1 miliar, saya dapat 10% nih Pak. Nah, nanti di next round, Bapak kan sudah bertumbuh nih Pak, dengan jumlah pelanggan katakan naik 10 kali lipat dan segala macam, jadi secara valuasi naik 10 kali lipat nih. Jadi valuasi Bapak dari 10 miliar jadi 100 miliar. Nah, saya yang tadinya punya 10% saham, Pak. Kalau tadinya 1 miliar, kan saya punya 10 miliar, Pak, harganya, Pak. Nah, nanti visinya itu akan XP nih. Begitu Bapak naik pendanaan lagi untuk seri keduanya, misalnya Bapak membutuhkan pendanaan, katakanlah kalau 100 miliar, berarti butuh pendanaan sekitar 10 miliar lagi. Nah, itu bisa jadi nanti saya ikutan jual ke investor lain dengan harga yang lebih murah. Kamu beli saham ini kan dapat beli 10 miliar kan ya dapat 10% ya. Nah, beli punya saya aja nih, saya kasih nih 5% dalam bentuk 3 miliar. Gitu, Pak. Jadi mereka juga ikutan muter. Makanya dari kemarin para venture capital itu, visi-visi itu sangat ngebut sekali untuk terhadap pertumbuhan. Karena kalau nggak ada grow, belum tentu valuasinya akan naik sangat tinggi, Pak. Gitu. Jadi mereka pasti akan paksa untuk bisa tumbuh setinggi-tingginya. Nah, cuman sekarang kan kendalanya kan mereka masih mau main seperti itu, tapi kan saat ini kan beban modalnya kan beda, Pak. Bunganya udah mulai beda. Yang dulu kan bunganya masih di 0-1%, sekarang kan bunga di Amerika juga udah naik. Itu perbedaannya, Pak. Oke. Ada lagi? Baik, sama-sama Pak Obi dan Ibu Anissa. Sudah tidak ada? Baik, Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Pak David ya? Ya, kita lanjut foto lagi ya pada hari ini. Boleh. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi ya Pak David, Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu tidak memiliki kendala untuk on-cam, dipersilakan terlebih dahulu untuk on-cam kita sesi foto bersama. Siapa lagi nih? Boleh, Pak Muharif, Pak Bu Delvia, Bu Anissa, Bu Indri, Bu Tami, Bu Fira, ini ada Pak Joni juga, apakah bisa on-cam? Ya. Halo Pak Muharif. Ya, Ibu Desa nggak bisa on-cam. Oke, baik. Sepertinya sudah ya Pak ya. Kita hitung yang pertama kita gaya cuan ya Pak David, Bapak Ibu semuanya. Cuan dulu, cuan. Ya, cuan dulu. Ya, biar cuan Bapak Ibu. Biar cuan. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, mohon ditunggu sebentar. Ya, yang kedua kita gaya kompeten, Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Ya, baik, untuk sesi dokumentasinya sudah selesai. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, usai sudah sesi hari ini yaitu mengenai pengenalan IPO, merger, dan akuisisi. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak David untuk pemaparan materinya dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi ini. Jangan lupa besok kita ada sesi kembali ya Pak David dengan Pak David. Materinya mengenai proses IPO, dimulainya sama seperti hari ini jam 10 sampai jam 12. Untuk pelatihan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak David, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih Pak David. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ini dulu ya. Thank you Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.